Setelah bertengkar dingin dengan teman masa kecil selama 3 bulan, saya memperbarui momen saya. Sudah menikah. Untuk selanjutnya, saya akan resmi menikah. Semua teman di grup ramai-ramai memberikan ucapan selamat. Mengatakan bahwa kami adalah teman masa kecil. Akhirnya dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Saat suasana di grup sangat meriah, saya menambahkan wanita dewasa yang berwibawa dan menarik ke dalam grup. Jangan salah paham ya. Inilah istri saya. Grup yang sebelumnya ramai tiba-tiba menjadi hening. 2 hari yang lalu saat merapikan rumah pengantin, saya secara tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan oleh bulan untuknya. Saya ragu sejenak. Saya mengambil foto pecahan porselen itu. Mengirimkannya kepada tunangan saya, Luo Yueting. Luo Yueting membalas pesanku. Dia sedang menunggu di rumah. Saya melihat lukaku yang masih berdarah. Tidak menyangka lukanya cukup dalam. Seandainya saya tahu, saya tidak akan terburu-buru untuk mengnya. 15 menit kemudian, Luo Ting kembali. Dia melihat pecahan gelas di lantai dan wajahnya tampak suram. Tokoh utama pria. Apa yang kamu lakukan? Saya menghadapi Luo Yueting dan tidak bisa menahan diri dari ketegangan. Maaf. Itu karena saya secara tidak sengaja menyenggolnya sehingga jatuh ke lantai. Luo Yueting mengatur napasnya dengan cepat, dadanya bergetar. Dia menekan emosinya dan menunjuk ke pecahan di tanah. Suaranya dingin. Angkat wajahmu. Saya bisa melihat bahwa dia marah. Tidak kuduga bahwa dia marah karena gelas yang diberikan mantannya. Saya membuka telapak tangan saya dan melihatnya sambil berkata, "Tadi, tangan saya terluka. Saya akan pergi untuk menempelkan plester terlebih dahulu." Dia tidak melihat dan tetap berbicara dengan suara yang dingin. "Saya minta kamu untuk memungutnya. Apakah kamu tidak mendengarnya?" Aku menggenggam tangan Luo Yuting yang terkulai di sampingnya. "Tidak perlu. Bagaimana jika aku memberimu yang baru?" Luo Yuting melepaskan tanganku. "Lu Xian, kamu bukan orang yang ceroboh. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kan?" Mendengar itu, hatiku merasakan kepedihan yang mendalam. Sebuah cangkir sudah. Apa kamu perlu marah padaku? Mendengar kata-kata ini, Luo Yueting tidak bisa menahan kemarahan di dalam hatinya. Sebuah harapan. Ini semua terdengar mudah. Apakah kamu tahu tentang cangkir ini? Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Ambil dan rekatkan kembali untukku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, darah dalam tubuhku seolah membeku. Ternyata aku tidak lebih penting dari cangkir yang diberikan mantannya. Aku memperhatikannya dengan diam. Karena ini adalah cangkir yang diberikan mantanmu, kan? Kita akan menikah. Apa kamu ingin menyimpan barang-barangnya seumur hidup? Yang aku hancurkan bukanlah cangkir, tapi hubunganmu dengannya. Jadi kamu marah padaku? Suara tepuk tangan yang nyaring terdengar. Luo Yueting menamparku dengan keras. Kepalaku miring ke satu sisi. Otakku terasa kosong dan telingaku berdengung. Suhu tubuh Luo Yueting turun hingga titik beku. Tangan saya bergetar dan kesemutan, saya mendengus pelan. "Kau?" Saya melihatnya dengan penuh kekecewaan. "Luo Mingting, apakah saya salah?" Setelah mengucapkannya, saya berbalik dan pergi. Luo Yueting berlutut dan mengambil serpihan porselen yang ada di tanah. Dia menyadari bahwa tangan yang menamparku masih terasa kesemutan. Dia merasa gelisah. Dia mendadak menggencet serpihan yang diambilnya ke tanah. Porselen yang sudah pecah itu menjadi semakin berserakan. Saya berlari keluar. Karena berlari terburu-buru, saya terjatuh. Telapak tangan dan lutut saya tergesek di tanah hingga berdarah. Saya cepat-cepat bangkit. Sekarang, saya hanya ingin segera pergi dari sini. Saya berselisih dengan seorang wanita yang berpakaian anggun. Pergi dengan tergesa-gesa. Wanita itu menyaksikan semua adegan tadi. Dia menunduk dan melihat kunci yang terjatuh di tanah. Dia baru saja ingin mengingatkan. Saat dia menoleh, saya sudah pergi dengan mobil. Hanya menyisakan lampu belakang mobil. Saya kembali ke rumah dan berdiri di depan pintu sambil menggeledah semua saku pakaian saya. Tidak ada bayangan kunci sama sekali. Saya bersandar di samping pintu. Sisi kiri wajah saya masih sedikit sakit. Namun, perasaan di dalam hati jauh lebih menyakitkan. Setelah sedikit tenang, saya berniat kembali mencari kunci. Mungkin kunci itu terjatuh saat saya terjatuh sebelumnya. Di pintu gerbang kompleks. Tiba-tiba, saya dihalangi oleh seorang wanita. Saya bahkan tidak sempat melihat seperti apa wanita di depan saya. Dengan suara serak, saya berkata, "Tidak perlu menjual." Setelah selesai berbicara, saya siap untuk melewati orang di depan saya. Kemudian, wanita itu mengulurkan tangannya. "Ini barang yang kamu jatuhkan di jalan barat." Di telapak tangannya terbaring sebuah kunci. Saya baru saja berhenti dan melihat wanita di depan saya. Dia sangat cantik. Bahkan terasa lebih cantik daripada Luo Ting. Tubuhnya tinggi dan memiliki aura yang agak dingin. Dia termasuk tipe wanita dewasa yang berwibawa dan menarik. Pandangan wanita itu juga tertuju pada wajah saya. Saat melihat wajah saya, seolah-olah ada sesaat dia kehilangan fokus. Saya mengambil kunci itu. Dengan menunduk, saya mengucapkan terima kasih padanya. "Terima kasih. Tolong antarkan ke sini." Sambil berkata,
Saya mengeluarkan ponsel. Biarkan aku membayarkan biaya bensinmu. Wanita itu melambaikan tangan. Tidak usah. Kita hanya bertemu kebetulan. Dia tahu bahwa menatap saya seperti ini tidak sopan. Segera menarik kembali tatapannya. Kemudian ia berbalik dan pergi. Sementara itu, saya tidur di rumah selama 2 hari. Ponsel saya juga tidak aktif selama 2 hari. Pada hari ketiga, bel pintu berbunyi di sore hari. Saya terbaring di tempat tidur tanpa tenaga sedikit pun. Dengan paksa, saya bangkit dari tempat tidur untuk membuka pintu. Satu pintu. Sahabat baik, Jiang Yu, berdiri di pintu. Dia sedang bersiap untuk berbicara kepada saya. Melihat saya yang terlihat lelah dan pucat, dia mengernyitkan dahi dan bertanya dengan khawatir. Ada apa denganmu? Saya dengan tenang memberi jalan, tapi tidak menjawab pertanyaannya. Jiang Yu juga tidak terburu-buru untuk bertanya setelah masuk. Dia membuatkan saya semangkuk mie yang sudah matang. Setelah melihat saya selesai makan, dia bertanya lagi. Apa yang telah terjadi? Saya melihatnya dengan sedih dan berkata, itu adalah Luo Yueting. Pergi ke rumahnya, saya tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan mantannya kepadanya. Dia menampar saya. Jiang Yu terkejut sejenak. Kami bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimanapun juga, dia tidak akan memukulmu, kan? Saya terdiam sejenak dan berkata, itu benar. Mendengar itu, Jiang Yu langsung marah. Semua orang sudah mendengar bahwa kalian akan menikah. Mendaftar pernikahan mungkin juga akan berlangsung dalam waktu dekat. Siapa yang tahu bahwa ini akan berakhir seperti ini? Setelah berkata demikian, dia melihat luka gores di lutut saya. Ini bagaimana bisa terjadi? Saya berbaring miring di sofa dengan mata tertutup. Saya tidak sengaja terjatuh. Setelah saya tertidur, Jiang Yu baru saja pergi dari rumah saya. Kemudian dia menelepon Chuan Er. Tidak lama kemudian, Jiang Yu tiba di bar Hepburn. Setelah dia masuk, dia mengambil sebotol minuman dari atas meja. Dia melangkah masuk ke ruang VIP di dalam. Dia juga bisa dianggap sebagai pelanggan tetap di sini. Manajernya mengenalnya. Melihat dia datang dengan sikap berkelahi seperti itu, tidak ada yang berani menghalanginya. Jiang membuka pintu ruang VIP. Melemparkan botol minuman ke arah lantai di sebelah Luo Yueting. Botol itu hancur berantakan di dekat kakinya. Chuan Er terkejut dan menyedot napas dalam-dalam. Dia berdiri di antara Jiang Yu dan Luo Yueting. Ada apa? Kenapa kamu begitu marah hari ini? Jiang Yu menatap Luo Yueting dengan dingin dan marah. Kamu tanya dia kenapa dia patah hati. Luo Ting menghabiskan semua minuman di dalam gelasnya. Dia mencengkeram tangan kanannya sampai sendinya memutih. Ingatan tentang hari itu ketika dia memukul Lucian sangat jelas. Chuan Er menoleh ke arah Luo Ting. Apakah kamu benar-benar memukul Lucian? Tidak heran kamu mencariku untuk minum selama 2 hari ini. Keempat dari mereka adalah teman masa kecil. Orang tuanya juga berhubungan baik. Bagaimana keadaannya? Luo Yueting melepaskan telapak tangan kanannya. Dia bertanya dengan lemah. Jiang Yu meliriknya dengan tajam. Kamu tidak akan pergi melihatnya sendiri? Mendengar itu, Luo Yueting perlahan menutup matanya. Biarkan dia tenang sejenak. Aku juga butuh menenangkan diri sejenak. Pergi lagi setelah beberapa waktu. Jiang Yu tiba-tiba tersenyum singkat dan mengangguk. Baiklah. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Saat keluar dari ruang VIP, dia melirik ke arah Chuan Er. Chuan Er menelan ludah dan berkata kepada Luo Yueting. Aku pergi sekarang. Jika tidak, Jiang Yu akan marah padaku. Ketika aku bangun, hiruplah aroma harum di udara. Suara terdengar dari dapur. Mungkin Jiang Yu sudah datang. Chuan Er menghidangkan ikan kukus terakhir di meja. Xian, kamu sudah bangun. Aku menggosok mata yang pegal ini. Chuan Er melihat wajahku yang sedikit bengkak. Kamu juga di sini. Chuan Er melihat wajahku yang sedikit bengkak. Dalam hati, dia berpikir bahwa Luo Yueting memang cukup kejam. Tapi dia juga tidak menyebutkan tentang Luo Yueting dan tertawa pelan. Tidak datang. Takut kamu diracuni oleh Jiang Yu. Selama makan, hanya aku yang makan dengan serius. Chuan Er dan Jiang Yu hanya makan beberapa suap. Selama ini mereka hanya memandangiku. Setelah makan, aku mengeluarkan kotak panjang kecil berwarna biru dari beludru. Aku meletakkan kotak itu di samping tangan Chuan Er. Tolong bawa kalung pertunangan keluarga Luo kepadanya. Melihat kalung di depan, Chuan Er bertanya. Kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Apakah benar bisa putus begitu saja? Setelah mendengar itu, aku menyentuh sisi kiri wajahku. Tidak bisa. Tapi dia berhasil membuatku sadar. Seandainya bukan karena tamparan ini, aku masih bisa menghibur diriku sendiri. Itu hanya sebuah cangkir. Hanya dengan tamparan ini, semua harapanku terhadapnya hancur. Jiang Yu dan Chuan Er adalah sahabat baikku. Dalam hal perasaan ini, mereka juga tidak bisa ikut campur. Setelah mereka pergi, saya menutup pintu dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian saya mengeluarkan ponsel. Menghidupkannya. Jiang Yu mengirim banyak pesan kepada saya. Selain dari Jiang Yu, pesan itu juga dari pegawai kedai kopi. Saya menaruh jari saya pada nama di atas.
Sayang, istriku. Ditambah dengan 2 emotikon hati kecil. Luo Yueting tidak mengirimkan satupun pesan untuk dirinya sendiri. Semakin saya melihat catatan ini, semakin sarkastis rasanya. Saya segera mengklik untuk menghapus teman. Saya merapikan semua foto tentang Luo Yueting dari ruang kerja. Saya sendiri tidak menyangka bisa mengatur sebanyak ini. Pagi keesokan harinya, saya pergi ke kedai kopi. Setelah lulus, saya membuka kedai kopi yang cukup bernuansa. Karena bangun pagi, saya membawakan sarapan untuk semua pegawai di kedai. Setelah 3 hari tidak dapat dihubungi, saya muncul di kedai kopi. Para pegawai tampak terkejut dan menyapa saya. Bos, kemana kamu selama 2 hari ini? Saya mengirim pesan kepadamu tapi tidak mendapatkan balasan. Saya bercanda pada diri sendiri. Baru saja putus dengan pacar. Para pegawai terkejut sejenak. Sebelumnya, bos bahkan bilang harus membawa permen pernikahan untuk mereka. Namun, tidak ada yang mengatakannya. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki yang tersenyum padaku dan berkata, "Bos, jangan sedih. Hari ini adalah Rabu, mungkin wanita cantik itu akan datang ke toko kita. Lihatlah, wanita cantik itu terlihat segar." Saya tertawa kecil. Wanita cantik apa? Begitu mengingat orang itu. Beberapa pegawai lainnya juga mulai bicara dengan saya. Ada wanita yang sangat cantik yang selalu datang ke toko kami 3 kali seminggu. Biasanya jam 8. Dan selalu pada Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ini membuat saya penasaran. Seperti apa wanita yang mereka ingat begitu jelas? Saya penasaran, tapi tidak terlalu tertarik. Saya memesan secangkir kopi dan duduk di sudut, melihat orang-orang di luar jendela. Seketika saya melihat seorang wanita yang dikenal. Saat itu, pegawai menaruh kopi saya di meja. Dengan bersemangat dia juga melihat keluar jendela. "Bos, lihatlah cepat. Itu dia. Cantik, kan?" Mendengar itu, aku sedikit terkejut. Itu dia. Wanita yang memberi saya kunci di bawah gedung kemarin. Saat itu, dia hanya berkata bahwa kita bertemu secara kebetulan. Karena kita bertemu lagi, itu adalah takdir. Memikirkan ini, aku berkata kepada staf, "Tunggu sebentar, saya akan mentraktirnya secangkir kopi." Staf dengan senyum nakal membungkuk dan berkata di telingaku, "Bos, kamu pintar, ya." Aku hanya bisa tersenyum pahit. Melihatnya masuk dari pintu. Langsung berdiri dan mengikuti di belakangnya. Setelah dia selesai memesan, ketika dia bersiap membuka kode pembayaran, aku lebih dulu meletakkan kode pembayaran ke mesin kasir. Pembayaran berhasil. Staf melihat bahwa itu adalah bos mereka. Dengan tersenyum, dia berpura-pura tidak tahu, hanya mengucapkan, "Mohon tunggu sebentar." Tangan wanita yang memegang ponsel berhenti sejenak. Dia melirik pria yang berdiri di sampingnya. "Itu dia." Aku tersenyum tipis. "Kita bertemu lagi. Terima kasih telah memberi saya kunci hari itu." Setelah itu, dia kembali ke posisi semula. Saya sangat berterima kasih padanya. Dalam keadaan hati saya yang sangat buruk, hal itu membuat saya merasakan kebaikan dari orang asing. Tatapan wanita itu terus mengikutiku hingga saya duduk. Saat itu, suara pelayan terdengar di telinganya. "Nona, silakan pegang kopi Anda dengan baik." Wanita itu mengambil kopi dan berjalan ke meja saya. Belum sempat bicara, dia sudah mendengar saya berbicara kembali. "Jangan bilang apa-apa tentang mengembalikan uang saya." Wanita itu mengangkat bibirnya. "Terima kasih atas kopi Anda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sore itu ramai dan sibuk sepanjang hari. Kafe tutup hingga pukul 9 malam. Saat saya sedang merapikan peralatan, pintu terbuka dan seseorang masuk. "Maaf, toko kami akan segera tutup." Saya mengangkat kepala dan seluruh tubuh saya kaku sejenak. Itu adalah Luo Yueting. Dia memegang kotak kecil berwarna biru di tangannya. Itu adalah yang saya minta Cuan Er bawakan untuknya. Wajah Luo Yueting terlihat dingin. Dia menatapku dengan tajam. Aku berpura-pura tenang. Perlahan aku meletakkan gelas di tanganku ke dalam etalase. Dia meletakkan kotak kecil itu langsung di atas meja bar. "Tokoh utama pria. Apa maksudmu mengembalikan barang ini padaku?" Aku menjawab dengan dingin. "Apa kamu tidak mengerti maksudnya? Aku tidak mau menikah denganmu lagi." Ekspresi wajah Luo Yueting berubah marah. "Karena masalah kecil ini, kamu membuat keributan denganku. Lucian, kapan kamu jadi sebrutal ini?" Entah dia benar-benar menunjukkan sifat aslinya atau karena marah jadi ngomong sembarangan. Sekarang aku sama sekali tidak bisa mendengarkan kata-kata seperti itu. Juga tidak mungkin memahami kata-katanya lebih dalam. "Apa ini masalah kecil? Kalau begitu, aku tanya padamu, apa yang disebut masalah besar?" Semakin aku berbicara, semakin aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Perasaanku padanya tidak ada artinya. Pada akhirnya, dia berkata semuanya hanya masalah kecil. Menatap wajah Luo Yueting yang suram seperti bisa meneteskan air. Aku mendengus mengejek. Dengan keras, aku melempar kotak kecil biru di atas meja keluar dari pintu. Menatap jari Luo Ting yang menunjuk ke pintu. "Pergi dari sini." Wanita yang baru saja ingin masuk berhenti sejenak. Dia benar-benar berhenti di pintu.
Dan Luo Ting yang belum pernah disuruh pergi. Seketika dia benar-benar marah, menggigit gigi dengan kesal. Aku jauh-jauh datang untuk melihat bagaimana lukamu. Aku memang bodoh. Setelah mengatakannya, dia pergi dari kafe tanpa menoleh. Mengambil kotak biru kecil di pintu. Dibuang ke dalam tempat sampah. Wanita yang masih berdiri di pintu. Kembali melihat kejadian tentang diriku. Pertama kali dia melihatku adalah saat aku kehilangan kunci. Kali ini lagi-lagi bertengkar dengan pacar. Mungkin dia bisa dianggap sebagai mantan. Wanita itu perlahan masuk. Permisi, apakah masih ada kopi? Belum sempat dia mengucapkan kalimatnya. Melihatku di depannya, aku hanya menunduk tanpa bereaksi. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tatapanku menjadi tegas. Tersenyum, saya bertanya padanya. Mau minum apa? Suara wanita yang menarik terdengar. 1 cangkir cappuccino. Saya menggelengkan kepala ke arah wanita di depan saya. Tidak ada cappuccino lagi. Setelah itu, saya mengambil 2 sachet kopi instan dari laci. Masih ada 2 sachet kopi instan. Jika kamu mau, saya bisa buatkan untukmu. Wanita itu melihat kopi instan di tangan saya dan mengangguk. Saya membuatkan kopi instan untuknya. Saya juga mengeluarkan sepotong kue yang saya siapkan untuk dibawa pulang. Saya membagikan setengahnya padanya. Kenapa masih di luar begitu larut? Wanita itu minum sedikit kopi dan berkata, baru saja pulang kerja, agak lelah. Ingin mencoba keberuntungan, apakah kalian sudah tutup? Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Saya suka kopi di toko Anda. Mendengar itu, saya tersenyum. Terima kasih atas sukacitanya. Kemudian, saya beralih topik. Saya belum pernah bertanya, nama keluargamu apa? Xia Yushan menulis sebuah huruf di meja dengan jarinya. Mengetahui namanya. Saya juga menyebutkan nama belakang saya. Nama belakangku adalah Lu. Nona Xia. Apakah Anda sering sibuk hingga jam segini di malam hari? Xia Yushan minum kopi instan dan mengernyitkan alisnya. Hari ini ada pekerjaan mendadak yang menghambat. Saya mengusap leher saya. Saya curiga dia merasa kopi instan ini tidak enak. Melihat dia sudah menghabiskan kopinya. Saya membawa cangkir itu untuk dicuci. Saat kembali, kue di meja. Kotaknya sudah dia rapikan semua. Saya baru saja bersiap untuk menutup pintu toko. Xia Yushan tiba-tiba bersuara. Bolehkah saya bertanya, berapa biayanya? Saya tersenyum sedikit. Hanya secangkir kopi instan. Jadi tidak ada biaya. Dia mengernyitkan dahi dan menunjuk sisa setengah kue. Masih ada kue. Melihat wajah Xia Yushan tampak tidak senang, saya dengan serius berkata, ini adalah undangan saya untuk Anda. Terima kasih banyak telah memberikan kunci kepada saya terakhir kali. Hari itu saya merasa sangat terpuruk. Kamu membuatku merasakan kebaikan dari pertemuan yang tidak terduga. Itu dianggap sebagai satu-satunya hal yang patut disyukuri hari itu. Pertemuan tak terduga. Xia Yushan merasa bahwa hari ini bukanlah pertemuan tak terduga. Aku menutup tokonya. Xia Yushan membuang sampah ke dalam tempat sampah. Melihat sekilas kotak persegi berbahan beludru biru di dalamnya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Saya memandang ke arah Xia Yushan dan bertanya. Nona Xia, bagaimana kamu akan pulang? Xia Yushan menekan kunci mobil. Mobil Xiaomi di seberang berkedip 2 kali. Mobil berada di seberang. Saya menganggukkan kepala dan melambaikan tangan ke arah Xia Yushan. Jadi, hati-hati di jalan. Xia Yushan berdiri saat hendak pergi. Di tepi pintu mobil, ia mengucapkan 2 kalimat kepadaku. Jangan sampai kehilangan dirimu karena cinta. Cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Dia sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Lagi pula, jika diucapkan, orang itu juga tidak akan mendengarnya. Namun hari ini, dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Saya kembali dari kafe, mandi, dan berbaring di tempat tidur dengan lelah. Mengeluarkan ponsel dan melihat sejenak. Jiang Yu mengirimkan pesan kepadaku setengah jam yang lalu. Ada 7 atau 8 pesan dan beberapa panggilan yang tidak terjawab. Saya berbaring di tepi tempat tidur dan menelepon Jiang Yu kembali. Suara Jiang Yu yang penuh perhatian terdengar. Xian, kamu di mana? Apakah Luo Yueting datang untuk meminta maaf padamu? Saya teringat apa yang terjadi malam ini dan mengusap dahi. Dia bukan datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk mencariku masalah. Dia bilang memukulku itu hal kecil. Dia bilang saya mengada-ada. Kita sudah benar-benar selesai. Jiang Yu tidak menyangka Luo Yueting akan berkata seperti itu. Tidak terlihat dari biasanya yang dingin dan angkuh. Sangat emosional terhadap masalah mantannya. Jiang Yu menggelengkan kepala dan bertanya lagi. Jadi, kamu baik-baik saja? Saya tidak bisa menjelaskan emosiku sekarang. Merasa sedih untuk cintaku selama bertahun-tahun. Seharusnya memang merasa sedih. Namun kedatangan Nona Xia mengganggu pikiranku yang sedih. Meskipun dia melihat diriku yang tidak berdaya. Namun dia tidak menyebutkan hal itu sama sekali. Ternyata saat sedih, tetap perlu ada seseorang untuk diajak berbicara. Agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku baik-baik saja. Semakin dia menyakiti aku semakin cepat sadar.
Mungkin setelah beberapa kali lagi, aku bisa menghadapinya dengan tenang. Di ujung telepon, Jiang Yu tertawa. Aku sudah tahu bahwa keputusanmu tidak akan berubah. Setelah mengobrol beberapa saat, aku menutup telepon. Aku menekan telingaku beberapa kali. Ingat bahwa obat yang diberikan hari ini belum aku minum. Segera aku bangkit dan mengambil segelas air hangat. Bar Hepburn. Chuan Er menepuk punggung sahabatnya dan bertanya. Bukankah kau pergi untuk meminta maaf? Tokoh utama pria belum memaafkanmu. Luo Mingting minum satu gelas demi satu gelas. Chuan Er menghentikannya sebentar. Jangan hanya minum saja. Ceritakan padaku sebenarnya apa yang terjadi. Biar aku senang sedikit. Luo tidak menghiraukan sindiran-sindirannya dan langsung berkata. Saya akan menanyakan padanya mengapa dia mengembalikan barang ini. Selama dia bisa mengucapkan kata-kata lembut seperti dulu. Apakah saya bisa berkata hal-hal yang tidak seharusnya karena marah? Dia bahkan menyuruhku pergi. Chuan Er memandangnya dengan bingung. Kamu telah memukulnya. Dia masih ingin berbicara lembut denganmu. Saya rasa kamu memang telah dimanjakan oleh Xian. Kamu tidak mencoba untuk merayu orang itu kembali, sudah cukup. Sebenarnya Chuan Er juga tahu bahwa Luo Yueting hanya mengucapkan kata-kata emosional. Namun, ini benar-benar sudah memukul. Lu Xian dan Jiang Yu adalah tipe orang yang bisa bermain bersama. Hanya saja satu menunjukkan emosinya di wajah, sementara yang lain menyimpannya dalam hati. Lagi pula, mereka semua adalah orang yang sekali berperilaku aneh, lalu tersingkir. Luo Yueting mendengus dengan wajah merah. Saya pikir setelah beberapa hari dia akan mendingin. Berharap hari ini bisa berdamai. Bersiap untuk pergi mendaftar menikah sesuai rencana. Sepertinya harus menunda rencananya. Chuan Er mendengar kata-kata itu dan tertawa. Sudahlah. Wajahnya saat itu sudah merah karena kamu. Jangan bicara tentang pernikahan. Tidak berpisah saja sudah dianggap baik. Luo Yueting menggelengkan kepala dan berkata. Dia tidak akan. Aku tahu seberapa dia menyukaiku. Mendengar itu, Chuan Er benar-benar kebingungan. Terkadang dia benar-benar tidak suka pada Luo Yueting. Dia juga punya urusan lain tentang Luo Yueting. Pernah berkata pada Xian. Tidak terlalu penting tapi sangat menyakitkan. Jika suatu hari Lu Xian tidak menyukai Luo Ting lagi. Dia baru bisa mengatakannya. Pagi berikutnya, pukul 8. Aku datang ke kafe di pagi hari. Ingin menjalani hidupku dengan lebih bermakna. Agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sampai di toko, salah satu pelayan wanita tersenyum jahat padaku. Bos, wanita cantik kemarin itu terlihat menarik, kan? Seorang gadis lain juga ikut bercanda. Bos bahkan membayarnya. Loh, sepertinya dia mendapat pengakuan dari bos. Melihat situasi itu, saya juga tidak menjelaskan. Ingat siapa yang membicarakan Nona Xia kemarin. Setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu datang ke toko. Dan hari ini kebetulan adalah hari Kamis. Saya bersandar di meja bar sambil melihat mereka berkata. Karena kalian semua sudah mengatakannya. Maka saya akan mentraktirnya secangkir kopi lagi hari ini. Mendengar hal itu, para staf juga bersorak. Kami juga ingin. Iya, iya. Kami semua tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Dalam suasana ini, suasana hati saya jauh lebih baik. Saya berpura-pura acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Kalian setiap hari membuat kopi. Kenapa tidak minum bersama kalian? Beberapa staf mencibir dan berkata. Tidak ada kopi. Bos, kamu berpihak. Mendengar itu, saya tertawa. Sudah tahu. Aku akan mentraktirmu teh sore nanti. Mendengarkan mereka memuji diri mereka dengan cara yang beragam. Saya merasa sangat senang. Hanya dengan memberi kunci dan menemani saya berbicara tadi malam. Dengan dua hal ini, saya sudah sangat berterima kasih kepada Nona Xia. Mengundang beberapa cangkir kopi saja, saya sangat senang. Setelah berbincang dengan mereka, pergi. Mengatur barang yang baru saja dikirim di gudang. Pada pukul 8.20, Xia Yushan tiba di toko tepat waktu. Setelah memesan, dia menunjukkan kode pembayaran. Petugas toko berkata sambil tersenyum. Kopi hari ini ditanggung oleh bos kami. Xia Yushan secara naluri melirik. Meja yang saya duduki kemarin. Ternyata dia adalah bos toko. Seorang petugas toko lainnya yang membuat kopi di sebelah. Juga mendekat sambil tersenyum. Kecantikanmu diakui oleh bos kami. Xia Yushan tetap menunjukkan kode pembayaran di depannya. Terima kasih atas kebaikan bos kalian. Saya mengerti maksudnya. Ini harus dibayar. Petugas toko melambaikan tangan sambil berkata, tunggu bos kami berikutnya. Bicaralah dengan bos kami. Xia Yushan dengan putus asa menghela napas dalam hati. Apakah ini dianggap sebagai biaya pengembalian dari malam kemarin? Sekali lagi berutang satu cangkir kopi padanya. Membawa kopi, dia berjalan menuju meja yang saya duduki kemarin. Duduk kira-kira 5 menit, sepertinya sedang menunggu saya. Namun, tidak bisa menunggu orangnya. Tidak lama kemudian, dia pergi. Saya sibuk di gudang belakang sampai jam 10. Saya kembali ke depan sedikit merasa lelah. Saya mendengar salah satu karyawan berkata, wanita cantik itu. Pagi ini, saya duduk di toko itu untuk beberapa menit.
Itu posisi tempat duduknya. Karyawan itu menunjuk ke sudut tempat duduk itu. Kemudian dia tertawa kecil. Bos, apa dia sedang menunggu kamu? Saya melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu tempat duduk saya kemarin. Saya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saya memegang cangkir air dan meminum beberapa teguk. Orang yang mengumpulkan sampah di luar mengosongkan semua sampah dari tempat sampah. Ingat tentang kejadian kemarin ketika Luo Yueting membuang kalung tangannya ke tempat sampah. Saya masih memikirkan semalam jika Luo Yueting benar-benar mengambil gelang itu kembali di tengah malam. Apakah itu akan membuatnya terlibat lebih lama? Namun, Luo Yueting tidak akan melakukan hal seperti itu. Pertengkaran kali ini menyebut mantannya. Dia merasa tersakiti. Dia masih menunggu saya untuk meminta maaf. Saya hanya tersenyum. Dia kan cuma seorang wanita. Yang penting jangan terlalu terbawa perasaan. Nona Xia benar berkata, cinta bukan segalanya. Selama beberapa hari ini, saya terus sibuk di toko. Meskipun sedikit lelah, tetapi juga memuaskan. Kadang-kadang saya juga memikirkan tentang Luo Yueting. Namun, dia tidak muncul di depan saya dalam beberapa hari ini. Seolah-olah dia menghilang. Hati saya sudah mulai tenang. Jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Dulu, ketika saya berpacaran dengannya, saya bahkan berpikir tidak ada yang lain selain dia. Tapi sekarang, memikirkan kembali, ternyata tidak begitu. Pada pukul 9 malam, kafe sudah kosong. Saya mematikan lampu dan bersiap-siap untuk pulang. Baru saja bersiap untuk mengunci pintu. Suara yang akrab terdengar dari belakang. Sudah pulang kerja. Saya berbalik dan melihat wanita yang berdiri di belakang. Nona Xia benar-benar tidak salah. Selamat malam. Xia Yushan menjawab. Tuan Lu. Selamat malam. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan memberikan kue di depanku. Aku menatapnya dengan penuh keraguan. Ya. Xia Yushan tersenyum dan berkata, aku bayar kamu, tapi kamu tidak mau menerima. Aku hanya ingin membeli kue untukmu. Dia tentu saja tahu. Aku berterima kasih atas kebaikan yang dia tunjukkan saat kami bertemu. Tapi semakin seperti ini, aku merasa semakin malu. Aku juga tersenyum. Terima kasih, Nona Xia. Dengan begitu, kita sudah jelas. Lain kali, saya harus mengambil uangmu. Setelah aku menerima kue itu, aku tiba-tiba ingin menarik kembali kata-kataku. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kue angsa hitam ini cukup untuk membawanya minum 10 cangkir. Jadi aku memutuskan untuk membagi kue ini sekarang juga. Mau masuk dan duduk sebentar? Xia Yushan dengan sopan tidak menolak dan berbicara. Itu merepotkan. Aku menyalakan lampu dan membuka kotak paket yang ada di tanganku. Aku menyeduh 2 cangkir teh bunga yang baru tiba hari ini. Dan memberikannya kepada Xia Yushan di sampingnya. Saya membuka kotak kue. Saya tidak tahu harus mulai dari mana dengan angsa ini. Xia Yushan melihat saya menggambar di atas angsa dan berkata, biarkan aku melakukannya. Setelah berkata demikian, dia mengambil pisau dari tangan saya. Pisau terangkat dan jatuh, lalu dia menyusun di piring. Saat dia memotong kue, saya bertanya, apakah kamu baru pulang kerja? Xia Yushan menggelengkan kepala dan berkata, bukan, tidak ada kelas sore ini. Saya mengambil 1 sendok kue dan memasukkannya ke mulut. Mendengar itu, saya menatapnya. Apakah kamu sengaja mengantarkan kue ini? Xia Yushan menahan bibirnya, hati terasa sangat bingung. Meskipun tidak ingin mengakui, tetapi ini memang benar. Setelah beberapa detik, dia baru mengangguk. Tidak memberikanmu sesuatu. Saya merasa tidak enak di dalam hati. Saya sangat meminta maaf dan membuka suara. Maaf. Saya tidak tahu kamu berpikir seperti ini. Xia Yushan segera mengangkat tangannya. Tidak perlu minta maaf. Saya memang makan kue milikmu hari itu. Mengembalikan satu adalah hal yang seharusnya. Saya sedikit tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Nona Xia, apakah Anda seorang guru? Dia mengangguk dan menjawab. Ya. Dosen universitas. Saya mengangguk sedikit. Tidak heran jika Anda memberikan saya perasaan yang akrab. Xia Yushan menatap saya dengan bingung. Saya segera menjelaskan. Ayah saya juga seorang dosen universitas. Sekilas, dia memberikan kesan yang serius. Tapi sebenarnya ayah saya orangnya cukup baik hati. Anda juga tampak cukup lembut. Hanya saja terlihat agak dingin. Sambil berbicara, saya telah menghabiskan kue di piring. Agak kenyang. Teh ini tidak bisa saya minum sama sekali. Xia Yushan masih memikirkan kesan saya tentangnya. Kue di depan juga tidak saya sentuh banyak. Saya menunduk menutupi mulut dan menguap. Melihat itu, Xia Yushan berkata, aku akan membereskan meja. Setelah merapikan, saya membawa pulang sisa kue. Saya masuk ke mobil dan menurunkan jendela ke arah. Xia Yushan di seberang jalan melambaikan tangan. Selamat tinggal, Nona Xia. Xia Yushan membalas dengan selamat tinggal. Hari ini secara keseluruhan cukup baik. Jika saya tidak bertemu Luo Yueting di depan kompleks malam ini, maka itu akan lebih baik. Saya baru saja menghidupkan lampu arah untuk masuk ke kompleks. Luo Yueting muncul di depan mobil saya. Saya menginjak rem dan menepikan mobil.
Saya membuka pintu dan turun. Kami berdiri di tepi jalan seperti ini. Luo melihat saya seperti ini hari ini. Tenang, tidak seperti terakhir kali yang marah-marah. Seketika merasa lega. Kenapa kamu kembali begitu larut malam? Suara Luo Yueting terdengar tenang. Sama sekali tidak terlihat seperti sedang bertengkar. Ada satu momen yang membuat saya merasa seperti kembali ke sebelumnya. Tapi saya tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Apakah kamu baru pulang kerja? Luo Yueting mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan saya. Tapi saya menghindar. Dia merasakan jarak saya. Tapi dia hanya menganggap saya sedang mengerutu. Tidak menganggapnya serius. Bukankah kamu biasanya pulang paling lambat jam 9? Kenapa sekarang baru sampai rumah jam 10? Aku sudah menjawab. Saya menjawab dengan suara pelan. Kami mengobrol sebentar. Luo Yueting sekarang benar-benar merasa lega. Dia mengira saya marah. Senyum muncul di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa Lucian sangat mencintainya. Meskipun ada pertengkaran, itu tidak akan berlangsung lama. Lagi pula, dia tahu batasannya. Sedikit berantem saja sudah cukup. Dia menunjuk ke lantai rumah saya. Jangan ngobrol di sini. Ayo ke rumah dan duduk sebentar. Kita juga segera akan menikah secara resmi. Saya membayangkan akan mendapatkan akta dalam beberapa hari ke depan. Kita juga tidak perlu terpisah lagi. Saya menengadah dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Melihat selama beberapa detik dan menarik pandangan. Akhirnya jatuh pada Luo Yueting. Sudahlah. Luo terkejut dan tubuhnya langsung kaku. Kita semua akan menikah. Apa maksudmu dengan ini? Saya melihat Luo mulai berbicara dengan tenang. Saya sudah jelas-jelas mengatakan ini kepadamu sebelumnya. Saya tidak ingin menikah denganmu lagi. Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang membuang gelang itu ke tempat sampah? Sekarang, kalau sudah seperti ini, apa arti kedatanganmu hari ini? Mendengar itu, Luo Ting sedikit membuka bibirnya dan mengerutkan alisnya. Kamu tidak mengambil gelang itu kembali? Saya melihatnya dengan bingung. Kamu sudah membuangnya. Untuk apa saya mengambilnya kembali? Ini benar-benar konyol. Jika tidak ada yang penting bagimu, aku akan kembali. Saya baru saja bersiap untuk pergi. Luo Ting menarik pergelangan tanganku dengan tatapan dingin. Membuat sedikit suasana adalah bumbu. Jika berlebihan, itu jadi tidak menarik. Setelah mengatakannya, mata cantiknya menatapku tajam. Saya mengangkat tangan kiri saya ke arah wajah Luo Yueting. Dia bereaksi cepat, menarik tangannya dan mundur setengah langkah. Hanya menyentuh wajahnya sedikit saja. Wajah Luo Yueting tampak sangat dingin. Apakah kamu ingin memukulku? Saya tertawa sinis. Bukankah ini saya tidak kena? Pukulanmu yang terakhir itu sungguh terasa. Apakah kamu pikir kita masih bisa bersama setelah berantem seperti ini? Kenapa kamu terus-menerus mengungkit masalah ini? Luo Yueting berkata dengan tegas. Bukankah kamu yang terlebih dahulu memecahkan cangkir saya? Mendengar itu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya benar-benar kecewa pada Luo Yueting dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Rasanya lucu tapi juga sedih. Seseorang seperti apa yang sebenarnya kamu suka? Akhirnya, saya hanya bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Saya tidak ingin bicara denganmu lagi. Pergilah. Jangan muncul di depanku lagi. Jika kamu sentimental, teruslah mengenang mantanmu. Oh, itu mantan sebelum mantanmu. Setelah berkata begitu, saya pulang ke rumah. Berbaring di tempat tidur, kamar terasa sangat sepi. Ini pertama kalinya saya tidak punya kata-kata untuk Luo Yueting. Bahkan untuk berdebat dengannya pun saya tidak ingin. Apakah dia benar-benar tidak mengerti? Sama sekali tidak. Saya rasa saya sudah memahami dia. Apa yang dia katakan kepada saya seperti itu seperti alat tawar-menawar di meja negosiasi. Menghindari konten yang penting. Mengangkat beberapa hal yang tidak penting. Luo Yueting tahu di mana dia salah. Dia hanya tidak mau mengakui. Harus menunggu sampai aku yang merendahkan diri. Lalu dia baru mengeluarkan dan berkata, tapi kali ini dia salah. Menggandengku adalah batasanku. Apapun yang dia lakukan pasti sia-sia. Aku berdiri di dekat jendela memandang keluar. Malam yang menekan sampai sulit bernapas. Untungnya bulan bersinar tinggi. Meskipun tidak menerangi apapun. Tapi rasanya di hati tidak begitu tertekan. Pagi berikutnya aku tidak pergi ke kafe. Semalam aku tidak bisa tidur dan baru bangun hingga jam 10. Aku bangun karena telepon. Dalam bingung, aku meraba-raba mencari ponsel. Aku menyipitkan mata saat menerima panggilan. Itu panggilan dari Jing Ye. Halo, kamu belum bangun? Aku mendengar dalam beberapa hari ini bahwa kamu besok. Pagi-pagi sekali sudah di kafe. Satu hari. Hari ini di toko tidak melihatmu. Saya membalikkan tubuh. Hari ini saya tidur larut. Sangat hebat. Jiang Yu curiga saya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu karena Luo Yueting. Tidak enak untuk langsung mengatakan. Jadi saya bertanya dengan cara tersirat. Apakah saya perlu membawakan makanan untukmu siang ini? Saya langsung menolak. Tidak perlu. Melihat Jiang Yu berkata lagi. Kalau begitu, keluarlah. Kita makan siang bersama. Chuan Er baru membuka sebuah restoran. Mari kita pergi ke sana. Saya menggumam sedikit.
Saya langsung bangun. Setelah menutup telepon, saya mencuci muka dan berganti pakaian. Mengambil kunci mobil dan bergegas ke alamat yang disebutkan Jiang Yu. Saat tiba, Jiang Yu dan Chuan Er sudah menunggu di pintu. Saya pun menyapa mereka berdua. Jiang Yu melihat saya dan bertanya, "Kenapa kamu baru bangun jam 10? Apa kamu tidak tidur nyenyak semalam?" Saya menghela napas. Tidak bisa tidur semalam. Setelah masuk ke ruang privat dan duduk, Chuan Er memandang saya dari atas ke bawah. "Apakah Ting Ting mencarimu semalam?" Saya mengangguk lalu menggosok pelipis saya dan menjawab. Sekarang saya melihatnya saja sudah pusing. Saya tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengannya. Dia tidak mengerti bahasa manusia. Chuan Er mendesis. "Dia menunggu kamu untuk terus mencintainya." Jiang Yu mengerutkan dahinya. "Tidak perlu menghiraukannya." Chuan Er tertawa putus asa. "Kamu sebelumnya pergi ke dokter. Apa ibu tahu?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak pergi ke rumah sakit ibu saya. Saya tidak ingin mereka tahu." Chuan Er bertanya lagi. "Lalu bagaimana jika orang tua bertanya tentangmu? Apa yang harus dilakukan tentang masalahmu dengan Luo Ting?" Mendengar kata-kata Chuan Er, saya berpikir sejenak dan berkata, "Nanti jika mereka bertanya, kita bahas lagi." Chuan Er menundukkan kepala. Paman Lu dan Bibi Shen sangat puas dengan menantu seperti Luo Ting. Lu Xian tampaknya akan menghadapi pertarungan yang sulit. Ketika Chuan Er mendengar dari Jiang Yu, Luo Ting memukul Lu Xian karena sebuah cangkir pecah. Merasa seperti Luo Yueting tidak waras. Cangkir yang sudah rusak? Sambil makan, saya mengalihkan topik pembicaraan. "Jangan bicarakan dia lagi. Kalian tidak sibuk hari ini? Jika tidak sibuk, setelah makan mari kita pergi berbelanja." Keduanya secara bersamaan menyatakan tidak sibuk. Ngomong-ngomong soal berbelanja, sebenarnya rasanya mereka khawatir tentang saya. Akhirnya saya mendapatkan penuh bagasi mobil dengan barang. Barulah saya kembali. Saya kebetulan melewati kawasan kampus. Rumah orang tua saya tepat berada di sekitar sini. Langsung mengemudikan mobil masuk ke kompleks perumahan. Sebelum keluar mobil, saya menelepon ayah saya. Setelah telepon tersambung, saya pertama-tama bertanya, "Pak, apakah kamu sudah sampai di rumah?" "Saya di bawah gedung kompleks perumahan. Malam ini saya ingin makan iga asam manis dan daging goreng." Ayah saya, Lu Tianming, dengan putus asa berkata, "Sepertinya malam ini tidak bisa makan. Saya memiliki beberapa teman lama yang berkumpul malam ini. Tapi Xian, saya dan Mama akan menggantikanmu malam ini. Makan iga asam manis dan daging goreng." Saya sedikit bingung untuk berkata. Tiba-tiba teringat beberapa hal dari masa kuliah saya dulu. Lu Tianming tersenyum putus asa. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukannya untukmu lain kali. Ini sudah hampir malam. Silakan masak sendiri." Mengakhiri panggilan, saya menerima transferan dari ayah saya. Dengan keterangan transfer bertulis, iga asam manis daging goreng. Tentu saja saya mengambilnya. Mengemudikan mobil keluar dari gerbang komplek. Kebetulan melewati gerbang Universitas Jiang. Saya tiba-tiba melihat beberapa pria dan wanita tampan yang berjalan keluar dari gerbang kampus. Tanpa sadar saya berhenti di seberang gerbang kampus dan menurunkan jendela mobil. Saya meletakkan kedua tangan di jendela mobil dan melihat keluar. Melihat lebih banyak pria dan wanita tampan membuat suasana hati saya jauh lebih baik. Sekarang sudah lewat jam 4 sore. Saya melihat ada 7 atau 8 menit, mahasiswa datang dan pergi. Tiba-tiba teringat beberapa hal dari masa kuliah dulu. Sedang fokus berbaring. Di telinga tiba-tiba terdengar suara yang akrab. "Tuan Lu." Mendengar hal itu, saya segera berpaling dan melihat wanita yang berdiri di depan mobil. Itu Nona Xia. Saya tertegun sejenak dan menarik tangan saya dari jendela mobil. "Nona Xia, kebetulan sekali. Kenapa kamu ada di sini?" Xia Yushan yang bersiap pulang melihat mobil ini agak familiar. Setelah melihat nomor plat mobil, dia baru yakin itu saya. Xia Yushan menunjuk ke arah Jiangda. "Saya bekerja di sini." Saya berpaling melihat gerbang sekolah dan terdiam. "Oh, begitu ya." Dia memandang saya dengan bingung. "Kenapa kamu ada di sini?" Mendengar itu, saya langsung merasa canggung. Apakah saya harus memberitahunya bahwa saya sedang melihat para tampan dan cantik di sekolah mereka? Saya memilih untuk menjelaskan dengan cara lain. "Rumah orang tuaku dekat sini. Saya lewat dan melihat siswa-siswa ini sangat energik. Saya memperhatikan mereka lebih lama." Xia Yushan mengikuti arah pandangan saya dan melihat ke sana. Di depan gerbang sekolah, ada seorang yang baru keluar. Seorang siswa laki-laki yang tampaknya belum sepenuhnya terbangun. Oh, jadi begitu." Saya mengangguk sedikit. Begitulah. Xia Yushan melihat ke arah gerbang sekolah. Memang sangat bersemangat. Dia berbalik untuk berbicara. "Apakah kamu akan pergi ke tempat orang tuamu?" Saya menggelengkan kepala. "Orang tuaku keluar untuk makan. Saya akan pulang untuk memasak sendiri." Saya tertegun sejenak dan perlahan melihat ke arah Xia Yushan. "Nona Xia, mau makan bersama?" Xia Yushan mengecup bibirnya dan diam sejenak sebelum setuju. "Mobilku ada di depan.
Nanti saya akan mengikuti kamu. Begitu saya selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara bercampur antara pria dan wanita. Selamat tinggal, Profesor. Saya menoleh dan melihat keluar jendela mobil ke arah siswa. Kebetulan ketiga siswa itu juga melihat saya. Seketika saya merasa sedikit canggung. Tatapan para siswa itu terlalu jernih dan sedikit menggoda. Xia Yushan mengangguk dan melambaikan tangan ke arah mereka. Selamat tinggal. Ketika saya menyalakan mobil untuk pergi, ketiga siswa itu masih tersenyum dan melambaikan tangan kepada saya. Saya tersenyum sopan. Sebelum pergi, saya mendengar ketiga siswa itu berdiskusi. Yang ini bagus, yang itu juga bagus. Saya memperlambat laju untuk menunggu Xia Yushan. Saya melihat mobilnya muncul di cermin spion. Baru setelah itu saya meningkatkan kecepatan. Tadi saya hanya sibuk merasa canggung. Sepertinya siswa-siswa memanggilnya Profesor. Saya melihat ke jalan depan dan tidak bisa tidak terkejut. Apakah saya mendengar salah? Nona Xia terlihat seumuran dengan saya. Sekitar 26 tahun. Usia segini sudah menjadi profesor. Ayah saya diangkat sebagai profesor pada usia 32 tahun. Profesor sendiri merasa itu sudah sangat luar biasa. Apakah Nona Xia sekuat itu? Atau apakah sebenarnya dia sudah seorang wanita berusia 30-an? Hanya saja dia tidak terlihat terburu-buru. Nanti malam saya akan mencari Profesor Jiang yang berusia lebih dari 20 tahun. Berita yang sangat mengejutkan ini. Sekolah pasti akan meliputnya secara besar-besaran. Mencari tahu tentang dia seharusnya tidak sulit. Saya memilih restoran Cina yang sering saya kunjungi sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa iga manis asam di tempat ini rasanya sangat enak. Memarkir mobil di tempat parkir. Turun dari mobil dan menunggu Nona Xia. Xia Yushan keluar dari mobil. Melihat nama restoran, saya langsung bertanya. Apa tempat ini baik? Dia mengangguk dan berkata, baik. Kemudian kami masuk ke restoran berdampingan. Pelayan membawa kami berdua duduk di tempat dekat jendela. Dengan hormat, dia menyerahkan tablet untuk mereka memesan makanan. Saya memperkenalkan kepada Xia Yushan. Iga manis asam dan daging goreng tepung di tempat ini juga enak. Sambil berkata, saya mencentang kedua hidangan ini di tablet. Setelah memilih 4 hidangan yang saya suka, meletakkan tablet dan membiarkan Xia Yushan memilih beberapa hidangan. Xia Yushan dengan cepat memilih hidangan yang dia suka. Segera meletakkan tablet. Pelayan mencatat pesanan dan berkata mohon tunggu sebentar lalu pergi. Aku tiba-tiba merasa Nona Xia tidak manja sama sekali. Minimalisme. Melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memikirkan ini, aku mulai bertanya. Tadi saat aku di depan gerbang sekolah kalian, mendengar mereka memanggilmu Profesor. Xia Yushan mengangkat sedikit matanya yang indah. Ya. Baru saja dinyatakan tahun lalu. Mendengar itu, aku tidak bisa tidak memuji. Ini benar-benar mengubah pemahamanku. Sekarang adalah waktu makan. Banyak orang berlalu lalang. Restoran pun semakin ramai. Setelah pelayan menghidangkan semua makanan, aku memperkenalkannya. Cobalah iga babi asam manis mereka. Ini benar-benar enak. Mendengar itu, Xia Yushan mengambil sumpit. Mengambil sepotong iga kecil dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah mencobanya, ia mengangguk. Lumayan. Aku menunjuk ke piring guobaoro. Dan ini guobaoro. Xia Yushan kembali mengarahkan sumpitnya ke piring guobaoro itu. Sekali lagi mencoba dan mengangguk. Lumayan baik. Setelah mendapat persetujuan, aku tersenyum puas. Aku juga berpikir begitu. Lalu menundukkan kepala dan mulai makan dengan serius. Selama makan, kami tidak banyak berbicara. Sesekali kami tukar beberapa kalimat. Nona Xia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara tetapi tidak pernah membuat suasana canggung. Jadi, makan bersama tidak terasa canggung. Setelah selesai makan, kami berdiri dan berjalan ke meja depan. Xia Yushan lebih dulu mengeluarkan ponselnya. Melihat hal itu, aku menghentikannya. Tersenyum ringan dan berkata, makan ini dianggap ditanggung oleh ayahku. Setelah mengatakan itu, aku mengulurkan kode pembayaran. Pembayaran berhasil. Setelah keluar dari restoran, melihat Xia Yushan mendesah, aku menjelaskan padanya. Hari ini aku tidak pergi makan di rumah orang tuaku kan. Mereka pergi berkumpul untuk makan. Lalu mereka mentransfer uang padaku, dan itu membuatku pergi. Lagi pula, aku juga sudah makan. Meskipun kamu menemani aku makan. Oh, benar. Terima kasih untuk kue kemarin. Xia Yushan tersenyum hangat. Kalau begitu, saya terima kasih padamu sudah mentraktir saya makan hari ini. Sama-sama. Sekarang saya merasa cukup baik. Tidak ada lagi perasaan tertekan seperti tadi malam. Aku melihat waktu. Sudah pukul 7. Lalu aku menoleh ke arah Xia Yushan. Nona Xia, lebih baik pulang istirahat lebih awal. Xia Yushan mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati di jalan. Aku masuk ke mobil dan melambai padanya. Setelah melihatku pergi, Xia Yushan baru masuk ke mobil. Beberapa menit yang lalu, dia merasa ada seseorang yang memperhatikan mereka. Dia menoleh ke arah yang tidak jauh. Wanita yang berdiri itu sedikit terlihat akrab.
Wanita yang sebelumnya bertengkar dengan Tuan Lu di kafe. Sepertinya mantan. Dia hanya melirik dan menyalakan mobil untuk pergi. Luo Yueting tampak muram. Dia datang makan bersama teman-temannya. Begitu turun dari mobil, dia melihat aku dan seorang wanita asing yang belum pernah dilihatnya. Wanita asing itu keluar dari restoran. Meskipun keduanya tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Tapi dia sangat tidak senang. Bagaimana dia tidak tahu tentang teman seperti saya? Keduanya bahkan makan bersama. Teman yang berdiri tidak jauh dari situ tampak bingung. Kamu sudah berdiri di sana mengawasi berapa lama? Itu adalah suamimu yang akan segera menikah. Melihatnya makan dengan orang lain. Cobalah tanya saja. Dia tidak akan mengabaikanmu. Kalimat ini langsung menusuk hati Luo Yueting. Diamlah. Itu bukan urusanmu. Teman itu menyilangkan lengan dan mengangkat bahu. Seperti terkena peluru. Luo Mingtian mengeluarkan ponsel dan menelpon. Menghubungi Chuan Er dan langsung bertanya. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah Xian baru-baru ini mengenal wanita? Dia cukup cantik juga. Chuan Er mendesis pelan. Luo Mingtian pasti sedang berhayal. Ya, di mana wanita ini? Hari ini dia baru saja pergi makan bersama kami. Entah bekerja di toko atau tidur di rumah. Siapa yang punya waktu untuk mengenal wanita manapun? Luo Yueting menyela. Aku melihat. Chuan Er mengeluarkan suara mengerti. Melihat dia makan dengan wanita. Dia bebas makan dengan siapa saja yang dia suka. Sesuatu yang sangat biasa. Apakah kamu melihat mereka berdua pulang bersama? Itu sih tidak. Luo Yueting pun tidak terlihat begitu muram lagi. Lalu dia bertanya. Siapa yang mengganggumu? Hari ini terasa seperti terbakar. Chuan Er berkata setengah bercanda. Kamu, memikirkan Luo Yueting yang memukul Lu Xian karena sebuah cangkir. Tidak langsung memarahinya sudah cukup baik. Masih bertanya siapa yang mengganggunya di sini. Namun, Lu Xian makan dengan wanita lain. Ini memang aneh. Tapi dia juga tahu itu pasti murni. Hubungan yang tidak mungkin lebih murni lagi. Tetapi setidaknya bisa membuat Luo Yueting sedikit kesal juga baik. Luo Yueting tiba-tiba merasa gelisah. Sudah, teleponnya terputus. Telepon di sisi Chuan Er terputus. Dia segera mengirim pesan kepada Jiang Yu. Lu Xian sedang makan dengan perempuan lain dan dilihat oleh Luo Yueting. Ini pasti membuatnya marah. Jiang Yu tersenyum dan menjawab. Sepatutnya. Aku sudah bisa membayangkan wajah Luo Yueting yang muram. Sesampai di rumah, aku mandi. Baru saja berbaring di tempat tidur, ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tapi reaksi pertamaku adalah Luo Yueting. Kini aku sudah tidak ada cara untuk bicara dengan Luo Yueting. Ternyata benar-benar bertengkar sampai akhirnya hanya diam. Bahkan merasa dingin di hati. Mengangkat teleponnya lagi hanya akan membuatku marah pada diriku sendiri. Nomor ini terus-terusan menelepon. Aku tidak menjawab dan juga tidak memutuskan, lalu mengirim pesan kepada Chuan Er. Bisakah Luo Yueting berhenti meneleponku? Aku tidak ingin berbicara dengannya. Awalnya aku ingin meminta Jiang Yu untuk berbicara dengan Luo Yueting. Tapi saya khawatir Jiang Yu akan melakukan sesuatu karena emosinya. Jadi biarkan Chuan Er yang berbicara dengannya. Chuan Er membalas dengan sedikit senang. Apakah kamu tertawa? Mungkin dia datang untuk mempertanyakan mengapa kamu makan bersama lawan jenis. Dia pasti marah. Saya melihat pesan yang dikirim oleh Chuan Er untuk beberapa saat. Bagaimana Luo Yueting bisa tahu saya makan dengan orang lain? Jadi saya bertanya. Bagaimana dia tahu? Chuan Er menjawab. Tidak tahu. Tapi saat dia bertanya kepada saya itu sekitar pukul 7. Kemungkinan dia bertemu saat waktu makan. Sekitar pukul 7. Itu adalah waktu saya dan Nona Xia keluar dari restoran. Mungkin dia melihatnya. Jika bukan karena sifat Luo Yueting yang sedikit angkuh. Dan baru saja bertengkar, dia menunggu saya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti akan menyerang saya untuk bertanya. Saya membalas Chuan Er. Bilang padanya untuk tidak menghubungi lagi. Chuan Er menjawab. Baiklah. Aku keluar dari antarmuka obrolan, bersiap meletakkan ponsel dan mematikan lampu untuk tidur. Tiba-tiba teringat beberapa hal tentang Nona Xia. Aku membuka kolom pencarian. Mengetik Jiang Daxia. Baru saja mengetikkan nama belakang Nona Xia. Di bawahnya muncul sebuah nama. Xia Yushan. Mengklik masuk. Hanya melihat sebuah foto dari sisi belakang. Aku langsung menyimpulkan bahwa ini adalah Nona Xia. Di kolom sekolah terdapat artikel khusus tentang dirinya. Profesor termuda di jurusan bahasa Mandarin. Berdasarkan usia ini, seharusnya tahun ini berumur 28. Namun setelah dicari-cari, tidak ada satupun foto wajahnya. Sebagian besar adalah foto dari samping atau belakang. Informasi pribadi di dalamnya tidak banyak. Kebanyakan adalah karya dan makalah akademis. Aku menurunkan suaraku dan menyebut nama Xia Yushan. Dia terlihat sangat berpengetahuan, seperti orang-orang lainnya. Seorang yang sangat luar biasa. Meskipun sudah beberapa kali bertemu. Tapi kami bahkan belum saling menyebut nama. Dia bisa dikatakan sebagai teman yang aku temui secara kebetulan.
Setelah membaca kolom Nonasia, aku menutup ponsel. Takut terganggu oleh telepon, aku mengatur ponsel ke mode senyap. Barulah aku bisa tidur. Keesokan paginya aku terbangun. Aku bangun dan membuat sarapan yang lezat. Setelah makan, baru aku pergi ke kafe. Saat aku tiba di kafe, aku melihat Jiang Yu juga ada di sana. Secara kebetulan aku duduk di depannya. Selamat pagi, Jiang Yu. Jiang Yu menempatkan seporsi sarapan di hadapanku. Aku pikir kamu akan datang lebih awal ke toko pagi ini. Meskipun aku sudah sarapan, tapi aku tetap makan sarapan yang dibawa Jiang Yu 2 kali. Jiang Yu bersandar di meja dan berkata, "Kemarin kan orang tuaku pergi makan bersama. Dengar-dengar, di meja makan, Paman Lu menyebutkan tentang kamu dan Luo Mingting yang telah menikah secara resmi." Jiang Yu tahu bahwa orang tua Luo Yueting sangat menyukai Lucian. Begitu juga dengan orang tuaku yang sangat menyukai Luo Yueting. Sekarang hal seperti ini cukup memalukan. Mendengar itu, aku melambaikan tangan dan berkata, "Itu adalah kesalahan Luo Yueting. Dia tidak akan dengan sembarangan menyalahkan aku. Nanti saja kita bicarakan jika ditanya." Jiang Yu perlahan mengangguk dan tampaknya teringat sesuatu sambil tersenyum. Ketika aku datang jam 8, aku berencana duduk di meja itu. Setelah berbicara, dia menunjuk ke meja yang berada di sudut dekat jendela. Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu adalah tempat duduk yang biasanya aku gunakan. Dia melanjutkan berbicara. "Kamu tebak apa? Ada seorang wanita yang sangat cantik. Duduk di meja itu sambil memegang kopi. Harus diakui, wanita itu memang sangat cantik. Aku tidak berlebihan sama sekali. Memiliki wajah yang terlihat sangat cerdas dan dewasa. Namun, dia hanya duduk di sana selama 5 menit. Tepat 5 menit. Lalu dia pergi." Begitu mendengar deskripsi itu, aku langsung tahu siapa dia. Nonasia. Jiang Yu menatapku dengan wajah terkejut. "Apakah kalian saling mengenal?" Aku mengangguk dan sekalian bercerita kepada Jiang Yu tentang bagaimana aku mengenalnya. Saat itu, aku baru keluar dari rumah Luo Yueting. Aku terjatuh di pintu saat berbalik. Kunciku hilang. Kamu tidak tahu betapa putus asanya aku saat itu. Lalu dia yang mengirimkannya padaku. Aku bilang akan membayar biaya bensinnya, tapi dia menolak. Tapi mungkin dia melihatku dipukuli. Dia merasa kasihan padaku, sehingga dia mengirimkannya. Aku terdiam sejenak lalu melanjutkan. Yang lebih memalukan adalah, kemudian, Luo Yueting datang mencariku di restoran sekali malam itu. Kami berdua bertengkar. Emosiku tidak terkontrol dan dia melihatnya. Mendengar ini, Jiang Yu tertawa. "Jadi, kalian memang ada jodoh." Aku menghela napas. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah seburuk ini. Dan kebetulan setiap kali selalu dilihat orang. Memikirkan itu saja sudah membuatku malu. Tapi kami juga hanya berjumpa secara kebetulan. Kalau dilihat, ya dilihat saja. Tidak akan membicarakannya keluar. Selain itu, aku juga mengundangnya minum kopi dan makan. Dia pasti tidak akan membicarakannya. Jiang Yu lagi-lagi bercanda denganku beberapa kalimat, baru kemudian berkata, "Aku pergi ke kantor." Aku berdiri dan mengantarkan Jiang Yu ke mobil. Setelah melihat mobil pergi, aku kembali ke toko untuk melanjutkan pekerjaanku. Ketika makan siang, ayahku menelepon. Aku dengan santai mengangkat telepon dan mendengar suara dari sana. "Anakku, apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Iga babi asam manis yang aku buat dan guo baoro yang dibuat oleh ibu. Apakah kamu mau makan?" Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah makan. Namun, teringat kemarin ayah dan ibu. Jadi mereka memberiku uang dan bilang akan menggantikanku untuk makan. Kata-kata itu langsung kutelan. "Ayah, aku sudah makan semalam. Hari ini aku tidak akan makan. Kamu dan ibu saja yang makan untukku. Aku sama sekali tidak perlu makan." Mendengar itu, ayah tertawa pelan. "Anakku, sifatmu memang mirip denganmu." Ibuku meliriknya. Ayahku kemudian bertanya lagi. "Benarkah kamu tidak mau makan? Bahan makanan yang baru saja dibeli pagi ini." Mendengar itu, aku tetap bersikukuh. "Tidak makan. Kemarin makan terlalu banyak." Ayah berpura-pura menghela nafas. "Baiklah, anakku, sibuk saja. Aku sudah menutup telepon." Ayah sambil meletakkan ponsel dari telinga sambil berkata kepada ibuku, "Nanti malam kita buat steak panggang lagi. Aku akan membawa pulang steak tomahawk sepulang kerja." Tiba-tiba aku tidak bisa keras kepala dan hanya berkata lemah. "Panggang steak tomahawk agak lembut." Aku mulai mengajukan permintaan. Melihat itu, ayah dan ibuku sangat senang. "Oke, kalau begitu, malam ini kamu kembali dan kami akan membuatkannya untukmu." Aku sambil menghina perilakuku sendiri. Namun senyum di wajahku telah mengkhianati diriku. Setelah menutup telepon, aku melupakan semua hal lainnya. Terutama adalah iga asam manis yang dibuat oleh orang tuaku. Iga dan guo baoro rasanya sangat enak. Bahkan restoran yang kemarin tidak ada yang sebanding. Hanya bisa dibilang sebagai pengganti yang setara. Pukul 4 sore, aku berbicara dengan pelayan. Setelah memberi salam, dia keluar dari toko. Membeli sedikit buah dan membawanya ke sana. Saat melewati Universitas Jiang,
Aku melirik selama beberapa detik. Rumah orang tuaku ada di dekat Universitas Jiang. Setelah memarkir mobil, aku membawa buah dan masuk ke rumah orang tuaku. Begitu masuk, aku langsung mencium aroma steak. Aroma itu bercampur dengan sedikit rasa asam manis. Semuanya adalah yang aku suka. Aku melangkah ke dapur dan menyapa orang tuaku. Ibuku menunjuk ke wastafel. Xiao An sudah datang? Ya. Ayo cuci tangan dulu. Aku hanya mengangguk. Aku berjalan ke sana dan mencuci tangan di keran. Setelah mengeringkan tangan, aku membantu menghidangkan makanan di meja. Orang tuaku masih sibuk di dapur. Tidak lama kemudian, semua makanan sudah disiapkan. 3 orang duduk. Baru saja aku mengambil sumpit, aku mendengar ayahku berkata, "Kemarin kami makan di luar. Dan kami berbicara tentang kamu dan Ting Ting dengan Paman Luo dan yang lainnya. Juga dibilang kalian berdua sedang membicarakan pernikahan." Mendengar itu, tanganku yang memegang sumpit terhenti. Tiba-tiba aku teringat tentang hal itu. Suara lembut HM terdengar. Ibuku kemudian bertanya, "Jadi, apakah kalian sudah merencanakan kapan akan menikah?" Ayahku juga sangat senang. Kalian yang muda tidak perlu menghitung hari untuk melakukan sesuatu. Setelah menikah, kita harus berdiskusi dengan keluarga Luo. Membahas tentang pernikahan. Mendengarkan orang tua membicarakan tentang pernikahan. Aku menenggang kepala dan melihat ke arah orang tuaku. Masing-masing dari mereka tersenyum. Mereka sangat senang aku menikah dengan Luo Yueting. Bagaimanapun juga, kami sudah mengenal keluarga Luo. Luo Yueting juga dibesarkan di depan mereka. Bagaimana bisa tidak senang? Melihat tatapanku, orang tuaku agak terkejut. "Xiao An, apa yang terjadi antara kamu dan Ting Ting?" Aku merapatkan bibirku. Sekarang, aku sama sekali tidak punya nafsu makan. Meletakkan sumpit dan menundukkan kepala, aku menjawab, "Aku telah putus dengannya." Setelah aku selesai berbicara, orang tuaku terlihat terkejut. Segera, Shen Ling mengerutkan kening. "Apakah yang kamu maksud?" Aku mengangguk sambil memandangnya dan berkata, "Itu aku yang mengusulkan." Mendengar itu, wajah ibuku langsung berubah. Ayahku lebih dulu membuka suara sebelum dia. "Xian, pertengkaran kecil antara pasangan itu normal. Hubungan itu dibentuk melalui semua gesekan ini. Jangan mempertaruhkan emosi sesaat. Nanti kamu akan menyesal. Benar-benar tidak perlu bertengkar atau putus hanya karena hal kecil." Setelah mengatakannya, ayahku juga menghela napas. Mendengar kata-kata ini, tenggorokanku terasa kering dan aku menjawab, "Saya tidak akan menyesal." Ibu menatapku dengan marah dan berkata, "Kamu tidak akan menyesal. Apa gunanya hanya mengatakan tidak akan menyesal?" Aku jadi tidak mengerti. Mengapa kamu dan Ting Ting bisa bertengkar dan berpisah karena hal-hal tertentu? Kalian sudah tumbuh bersama sejak kecil. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Kamu hanya keras kepala. Terus-menerus mempertahankan satu poin. Apakah Paman Luo dan Bibi Xiao tidak baik padamu? Apa yang masih membuatmu tidak puas dengan Luo Ting? Ketika pembicaraan mencapai titik ini, aku terdiam. Aku tahu orang tuaku akan bereaksi sangat besar ketika mengetahui aku putus cinta. Tapi aku tidak menyangka mereka akan mengkritikku seperti ini. Setiap kata yang diucapkan membuat hatiku bergetar. Kalian tidak bertanya apa-apa. Hanya tahu menyalahkanku. Aku keras kepala. Aku terus mempertahankan satu titik. Apakah aku pantas dipukuli olehnya? Aku teringat pada saat Luo Yueting memukulku hari itu. Dan orang tuaku di mana-mana membicarakan betapa baiknya Luo Yueting. Orang tuaku terdiam mendengar aku berkata bahwa aku dipukul. Aku menatap mereka dengan tenang. Aku hanya tidak sengaja memecahkan salah satu cangkir mantan bosnya. Dia bahkan marah padaku. Bahkan dia memukulku. Dia bahkan datang berulang kali mengatakan bahwa aku dipukul itu perkara kecil. Dia bilang aku terus-menerus mengingat hal ini. Menginginkan aku bersamanya bukan karena peduli padaku. Itu seperti mengantarkanku ke jurang. Setelah mengatakannya, aku bangkit dan mendorong pintu lalu berlari keluar dari rumah. Saat turun lift, aku masih mendengar suara ayah. Ibu memanggil namaku dengan cemas. Ayah menghela napas dan menarik istrinya. Dia tidak ingin melihat kita sekarang. Kita sebaiknya tidak membuatnya marah. Ibu menangis karena cemas. Merasa bersalah mengapa aku harus banyak berbicara baik tentang Luo Yueting. Mengapa aku tidak bertanya kepada mereka mengapa mereka putus? Ibu merasa sedih begitu mengingat kata-kataku barusan. Aku ingin bertanya bagaimana keluarga Luo mendidik putrinya. Begitu mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Ayahku menghentikannya. "Xiao An hanya takut kita akan mencarinya. Luo yang tua tidak memberitahu kita karena masalah. Aku akan menelepon Jiang Yu terlebih dahulu. Menanyakan situasinya." Telepon terhubung dan ayah bertanya, "Jiang Yu, apakah kamu ada waktu untuk berbicara sekarang?" Jiang Yu tidak terkejut sama sekali menerima telepon dari ayah. "Ada waktu. Paman Lu, silakan bertanya. Ini tentang anak kami, Lucian dan Luo Yueting. Apakah kamu tahu?" Dia memperkirakan bahwa Jiang Yu pasti tahu sesuatu. Kemarin mereka makan bersama. Orang tua Jiang Yu tertawa ketika mereka membicarakan Luo. Tawa mereka tentang Yueting terlalu dipaksakan.
Saat itu tidak langsung dianggap serius. Sekarang sepertinya mereka sudah tahu sesuatu. Jiang Yu menyebutkan beberapa poin penting. Setelah mengatakan itu, ia menambahkan, Lucian selalu sangat menyukai Luo Yueting. Perpisahan sudah membuat suasana hatinya tidak baik. Selama beberapa hari ini, ia sudah bisa mengatur emosinya dengan baik. Paman, Anda dan Bibi sebaiknya tidak membicarakannya. Tidak ada yang lebih menderita darinya. Mendengar hal ini, ayahku menghela napas. Jiang Yu langsung mengerti. Baiklah, Paman. Aku akan pergi mencari tahu. Kalian tidak perlu khawatir. Ayahku segera berkata. Terima kasih, Jiang Yu. Setelah menutup telepon, ibuku berkata kepada ayahku. Aku tidak peduli tentang itu. Tapi anakku tidak boleh menderita. Setelah berkata begitu, ibuku mengambil ponselnya dan menelepon Ibu Luo Yueting. Kali ini, ayahku juga sangat marah setelah mengetahui situasinya. Sama sekali tidak menghalangi istrinya. Sisi lainnya, aku keluar dari lift, membuka pintu mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Kepahitan dan rasa tidak dipahami memenuhi hatiku. Aku tidak tahu mengapa menjadi seperti ini. Padahal aku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Namun semua orang justru menyalahkan aku. Kedua tangan di atas kemudi. Tangan bergetar ringan. Suara klakson mobil terdengar di telinga. Aku acuh tak acuh. Tak lama kemudian, jendela mobil diketuk 2 kali. Aku menoleh dan melihat ke arah itu. Sebuah wajah yang familiar muncul di depanku. Itu adalah Xia Yushan. Aku membuka pintu mobil dan keluar. Xia Yushan melihat mataku yang berkaca-kaca. Ini adalah kali ketiga dia melihatku begitu sedih. Seperti akan hancur seketika. Takut angin akan membuatku lenyap. Dia mengulurkan lengannya yang panjang dan memberikan aku pelukan. Seluruh tubuhku terasa kaku sejenak. Kepala tertunduk di bahunya sambil terisak tanpa suara. Xia Yushan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Tangan yang tergantung di sisinya secara tidak sadar menggenggam. Perlahan pindah ke punggungku ingin memberi tepukan beberapa kali. Namun memikirkan tentang pertemuan yang singkat dan bahkan tidak tahu namanya. Akhirnya dia tetap melepaskannya. Tiba-tiba dia mendengar aku berkata, Nona Xia, bisakah kamu menikah denganku? Aku hanya ingin balas dendam karena emosi. Luo Yueting selalu merasa aku tidak bisa tanpa dia. Orang tuanya selalu membanggakan Luo Yueting di mana-mana sambil membawa dokumen pernikahan. Kalau begitu, aku akan menikah dengan orang lain. Jika aku mengatakan bahwa memeluk Xia Yushan sangat mengejutkannya, maka saat ini ketika aku mengucapkan kalimat ini, itu lebih membuat pupilnya bergetar. Xia Yushan berdiri di tempat dan tertegun cukup lama sebelum menyadari. Perlahan-lahan dia melepaskan tanganku. Melihat mataku yang sedikit kemerahan, dia merasa agak tidak tega. Namun dia membuka mulutnya dengan sangat serius. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak boleh karena emosi sesaat. Hanya menikahi seseorang yang hanya pernah ditemui beberapa kali. Bahkan menikah dengan orang asing yang bahkan namanya pun tidak tahu. Kepalaku terasa berat dan tidak bisa mendengarkan yang lain. Hanya tahu bahwa Xia Yushan tidak mau. Kupikir itu juga wajar. Siapa yang akan menikahi orang asing dengan cara yang membingungkan seperti aku? Itu mengganggu. Aku mundur dan ingin masuk ke dalam mobil. Namun, Xia Yushan menahanku. Dia dalam hati menghela napas. Dalam keadaanmu ini, bagaimana kamu bisa mengemudi? Biarkan saya mengantarmu pulang. Apa yang baru saja aku katakan. Yang Xia Yushan mengerti adalah, jika kamu tidak mau, maka itu mengganggu. Aku akan bertanya kepada orang asing lainnya apakah mereka mau menikah denganku. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu duduk di kursi penumpang depan. Xia Yushan melirik mobilnya di seberang jalan. Dia duduk di kursi pengemudi sebelahku. Dia menyalakan mesin dan mengantarkanku pulang. Terakhir kali dia mengantarkanku kunci, dia juga ingat jalurnya. Tidak jauh dari kedai kopi. Saat itu aku perlahan mulai berbicara. Orang tuaku sangat menyukai Luo Ting. Putus dengannya tanpa menanyakan alasanku dan menganggap itu salahku. Hubungan selama belasan tahun. Aku hanya memecahkan satu cangkir yang diberikan mantanku kepadanya. Dia jadi ribut seperti itu. Suaraku lembut dan pelan. Hanya ingin mengungkapkan perasaan terpendamku. Jika tidak, rasanya terlalu menyiksa untuk ditahan. Setiap kata didengar dengan baik oleh Xia Yushan. Setelah beberapa lama, Xia Yushan baru bersuara dengan nada yang tidak berat dan tidak ringan. Tapi kamu tidak boleh menggunakan pernikahanmu untuk membalas dendam kepada orang lain. Kamu seharusnya lebih memahami orang ini. Mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Menikah dengan orang yang tidak sejalan dengan pandangan hidup. Jika kamu gantung diri, dia pun akan mengira kamu sedang bermain ayunan. Mendengar dia mengatakan ini, aku berpikir sepertinya benar juga. Memarkir mobil di luar gerbang kompleks. Xia Yushan melihat keadaanku dan menjadi khawatir. Setelah ragu sejenak, dia berkata, aku akan mengantarmu ke atas. Aku mengangguk. Kami masuk bersama melalui pintu. Aku mengganti sepatuku dan duduk di sofa. Suaranya juga terdengar lemah. Terima kasih telah mengantarkanku pulang. Xia Yushan memandang wajahku. Melihat aku menutup mata, sepertinya sudah tidur. Ponsel di dalam saku dia bergetar.
Segera mengeluarkannya dan menekan tombol jawab. Pergi ke balkon untuk menjawab telepon. Suara wanita dari telepon terdengar di telinga. Xia Yushan, di mana kamu? Katanya kita makan bersama, kamu pergi kemana? Aku ada sedikit urusan, kamu makan saja. Mobilku masih di pinggir jalan, kamu bisa pergi makan. Setelah makan, datang menjemputku malam ini. Pihak di seberang belum berbicara, sudah terdengar Xia Yushan berkata lagi. Berapa biayanya untuk makan, akan aku transfer. Sisi sana tertawa. Baik, nanti malam telepon, aku akan menjemputmu. Memutuskan telepon. Xia Yushan melihatku yang terbaring di sofa. Keluar dari balkon dan pergi ke dapur. Membuka kulkas dan melihat ke sekeliling. Mengambil beberapa sayuran. Di ruang penyimpanan, ada satu kantong iga yang juga dikeluarkan. Melepas mantel hitam dan bersiap untuk menggantungnya di kursi. Melihat aku yang sudah tertidur. Dia dengan lembut menutupi tubuhku dengan jaket. Menggulung lengan baju dan masuk kembali ke dapur. Aku kira sudah tidur sekitar 20 menit. Hiruplah aromanya di udara. Aku mengira itu Jiang Yu dan Wan Er yang datang. Mengusap mata dan masuk ke dapur. Belum melihat orangnya, sudah memanggil terlebih dahulu. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu bukan mereka berdua, aku menyentuh leherku. Nona Xia, apakah kamu memasak? Kamu sudah bangun. Xia Yushan baru saja selesai memasak dan berencana untuk pergi. Dia mengira aku sudah dimarahi orang tuaku sampai-sampai tidak sempat makan. Jadi dia berniat untuk memasak sedikit lagi sebelum pergi. Tidak menyangka aku sudah bangun. Xia Yushan menatapku dan berkata, makanannya sudah siap untukmu. Aku pergi. Aku melihat beberapa hidangan yang terhidang di meja. Iga asam manis ada di tengah. Ada bau manis dan asam di udara. Aku tersenyum kecil. Kamu tidak makan? Aku berbalik dan melihat Xia Yushan yang sedang mengenakan jaket. Xia Yushan menatapku. Melihatku masuk ke dapur dan mengambil 2 pasang sumpit dan 2 mangkuk keluar. Aku menoleh dan berkata kepadanya. Saatnya makan. Xia Yushan berhenti sejenak. Menatapku sambil menata mangkuk dan sumpit dengan rapi. Setelah itu, dia berjalan ke meja makan dan berkata, aku mengambil beberapa bahan dari kulkas. Aku tersenyum sambil tertawa. Terima kasih. Sebenarnya aku sudah berencana untuk memasak beberapa hidangan ini malam ini. Aku mengambil sepotong iga dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Rasanya cukup enak. Tanpa sadar, aku memuji. Nona Xia, kamu cukup pandai memasak. Sudut bibir Xia Yushan melengkung sedikit, sulit untuk diperhatikan. Mungkin karena pikiranku yang penuh, aku berkata kepada Xia Yushan. Perasaanku yang tertekan tidak begitu kuat lagi. Awalnya, aku tidak terlalu nafsu makan. Tapi sekarang aku memang sudah lapar. Kecepatan makanku menjadi sedikit lebih cepat. Xia Yushan melihatku yang sedang makan dengan serius. Aku merasakan tatapannya dan mengangkat kepala untuk melihatnya. Baru saja menelan makanan di mulutku. Aku berkedip dan bertanya dengan suara pelan. Apakah aku makan terlalu cepat? Xia Yushan menggelengkan kepala, menarik tatapannya dan kembali fokus makan. Hanya merasa kamu lebih kurus dibandingkan saat pertama kali bertemu. Makanlah lebih banyak. Aku mengangguk dan menjawab, oh, baik. Kalau begitu, aku akan makan lebih banyak. Luo Yueting tidak akan pernah pantas membuatku merasa sedih lagi. Mendengarkan, aku masih menjawab dengan serius. Xia Yushan tertawa kecil. Akhirnya, aku menyelesaikan semua masakan yang dia buat. 1 piring iga babi asam manis aku habiskan semuanya. Setelah makan, aku menaruh piring dan sumpit ke dalam mesin cuci piring. Saat aku kembali, Xia Yushan sudah selesai membersihkan meja. Dia menata ulang vas bunga di tengah meja makan. Sekalian mengubah sudut vas bunga. Aku mengucapkan terima kasih kepada Xia Yushan. Nona Xia, terima kasih sudah membantuku memasak hari ini. Xia Yushan mengelap tangannya dengan tisu dan berkata, sama-sama. Lalu ia mengangkat pandangannya dan melihatku. Kalau tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Aku menjawab dengan suara pelan. Jaga dirimu di jalan. Sambil berkata, aku bersiap untuk mengantarnya turun. Namun, Xia Yushan menghentikanku. Kau istirahat saja. Saya turun sendiri. Ia berdiri di pintu masuk, berhenti sejenak, lalu berkata, Tuan Lu, jangan sekali lagi bertanya kepada wanita asing tentang menikah. Aku merasa sedikit canggung dan mengangguk. Mengerti. Xia Yushan masih memiliki banyak hal yang ingin diucapkan, tetapi merasa itu sudah berlebihan. Kalau begitu, saya pergi. Ia membuka pintu dan keluar. Ia menutup pintu sambil lalu keluar dari lift, menundukkan kepala untuk mengirimkan alamat kepada teman agar menjemputku. Jiang Yu dan Chuan Er berpapasan dengannya. Chuan Er tiba-tiba berhenti melangkah. Dia melihat ke arah Xia Yushan yang berdiri di luar pintu kompleks. Jiang Yu melihat ke arah yang sama dengan yang dia lihat. Sedang melihat apa? Chuan Er berbalik dan menjawab. Seorang wanita dengan bentuk tubuh yang sangat menawan. Apakah kamu melihat wajahnya secara langsung? Barusan dia berjalan melewatiku. Sekilas melihat sisi wajah itu, aku mengira dia adalah orang yang pernah aku lihat di pesta sebelumnya. Jiang Yu sama sekali tidak melihat wajahnya.
Jadi dia juga tidak memperhatikannya. Keduanya menekan tombol lift langsung ke lantai 9 dan menekan bel pintu. Jiang Yu berkata, "Aku tidak tahu apakah Xian sudah bangun atau belum." Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka. Aku membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. "Kenapa kalian datang begitu larut?" Chuan Er menyerahkan kotak makanan yang dibawanya dan bercanda. "Takut kamu kelaparan di rumah. Aku mengambil. Terima kasih ya. Masih datang di waktu yang larut seperti ini." Aku meletakkan kotak makanan di atas meja. Setelah menuangkan air untuk mereka, baru aku duduk. Jiang Yu bertanya pelan. "Ketika ayahmu meneleponku, aku sudah mengatakan semuanya kepadanya. Dia sangat merasa bersalah. Bibi Shen adalah orang yang sangat tenang. Mendengar Luo Yueting memukulmu, dia sampai menangis tidak bisa berhenti. Jujur saja, dia belum pernah melihat Bibi Shen seperti ini." Chuan Er juga menanggapi. "Semuanya adalah kesalahan Luo Yueting." Jiang Yu tertawa. "Apakah Luo Ting tahu kau mengatakan hal seperti ini di belakangnya?" Chuan Er mengangkat bahu dengan cuek. "Aku juga tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya di luar." Aku tertawa sejenak baru kemudian berkata, "Aku tidak bermaksud menyalahkan orang tuaku." Saat itu, suasanaku sedikit tidak baik. Emosiku sangat bergejolak. Setelah mendengarku berkata demikian, mereka pun merasa tenang. Jiang Yu melihat waktu, sudah pukul 7:30. "Kau makan dulu saja." Aku melambaikan tangan dan berkata, "Tapi aku sudah makan sebelumnya. 5 menit sebelum kalian datang, aku baru saja membereskan meja." Jiang Yu tertegun sejenak, menatap wajahku dengan teliti. "Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa memasak sendiri?" Jangan bilang Jiang Yu, bahkan Chuan Er juga merasa ada yang tidak beres. "Dengan siapa?" Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Aku hanya melarikan diri dari rumah orang tuaku. Nona Xia yang mengantarkanku pulang. Dia juga memasakkan makanan untukku. Hanya dengan kalimat itu, Jiang Yu dan Chuan Er langsung mengajukan banyak pertanyaan. "Nona Xia itu siapa? Kenapa dia mengantarmu pulang? Kenapa dia juga memasakkan makanan untukmu?" Aku melihat mereka dengan serius dan berkata, "Yang sebelumnya membantuku mengambil kunci dan mengantarkanku pulang. Kau pernah melihatnya di kafe pagi tadi." "Oh, dia?" Jiang Yu mengalihkan pembicaraan. "Apakah dia dekat denganmu?" Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak bisa dibilang dekat. Bisa dibilang sebagai teman yang baru bertemu. Bahkan kami belum pernah saling menyebut nama. Apalagi menyebutkan kontak." Mendengar itu, Chuan Er sepertinya teringat sesuatu. "Terakhir kali Luo Yueting meneleponku. Telepon itu bilang bahwa kamu makan dengan seorang wanita. Apakah itu dia?" Aku mengangguk dan melanjutkan pembicaraan. "Benar, itu dia. Karena 2 hari yang lalu dia mengirimmu kue. Kemarin aku bertemu di depan sekolah mereka. Jadi aku mengajaknya makan. Suatu kali aku bersandar di jendela mobil melihat wanita cantik di depan sekolah. Tiba-tiba dia muncul dan bertanya mengapa aku di sini. Aku merasa malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada rasa tercekik seolah tertangkap basah." Jiang Yu tidak bisa menahan tawa. "Bagaimana kamu mengatakannya?" Aku menggaruk kepala dan berkata, "Tentu saja aku mengatakannya dengan arah yang positif." Aku berkata, "Lihatlah para siswa yang penuh semangat." Namun yang muncul adalah seseorang yang belum sepenuhnya terjaga. Dia dengan ekspresi datar berkata bahwa dia memang cukup ceria. Sekarang bahkan Chuan Er juga tertawa. Saat ini aku juga menatap mereka dengan ekspresi datar. Apakah ini tidak berlebihan? Jiang Yu membersihkan tenggorokannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. "Tidak boleh tertawa. Kalau begitu kami pergi. Istirahatlah lebih awal." "Baiklah." Aku mengantar mereka sampai ke bawah. Melihat mereka naik mobil dan melambaikan tangan. Hati-hati saat berkendara malam ini. Aku mengambil ponsel. Melihat nomor kontak di buku telepon. Aku menelepon orang tuaku. Ibuku segera mengangkat telepon. Shen Ling dengan cemas berkata, "Xiao An, apakah kamu sudah makan?" "Salah ibu. Tidak menanyakan alasanmu." Ini adalah pertama kalinya ibu begitu khawatir menjelaskan padaku. Aku sedikit terkejut. "Tidak apa-apa." Saat itu, aku hanya sedang tidak stabil emosinya. Sampai-sampai melarikan diri dari rumah. Benar-benar tidak ada masalah. Aku sekarang sudah baikan. Sudah makan. Malam ini Jiang Yu dan M. Yusue juga membawakan makanan untukku. Yang penting tidak ada masalah. Ibuku mengatakan itu 2 kali. Beban di hatiku terasa lebih ringan. Kami mengobrol cukup lama sebelum menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di samping. Mengingat kembali saat bersamaku dan Luo Yueting. Selain gelar sebagai pasangan, yang lain hampir sama seperti sebelumnya. Memberikan hadiah saat ulang tahun dan hari raya. Tidak ada perilaku yang melanggar batas. Bisa dibilang ini adalah hubungan pasangan yang sangat murni. Mungkin juga tidak bisa disebut sebagai hubungan pasangan. Hanya bisa dibilang memiliki nama sebagai kekasih. Dia masih menganggap dirinya sebagai kakak. Bahkan menjadi situasi seperti kekasih. Dia seolah-olah menikmati kebaikanku padanya dengan sangat wajar.
Beberapa teman kecil ini, semua adalah menyaksikan hubungan Luo Yueting sebelumnya. Saat dia masih bersama mantannya. Sangat ingin bersama mantannya selama 24 jam. Mengingat kembali semua hal tentang Luo Yueting. Aku sedikit merasa lega. Bersama Luo Yueting sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Sebelum jam 10 aku sudah mengantuk, mematikan lampu dan tidur. Sisi lain, Xia Yushan terbaring di tempat tidur bolak-balik tanpa rasa kantuk. Dia mengulang kembali dalam pikirannya segala sesuatu tentang pertemuannya denganku. Meski bisa dibilang hanya pertemuan biasa. Tapi bukan hanya sebatas pertemuan biasa. Di kepala, dia bertanya dengan mata merah. Apakah saya bisa menikah dengannya? Saat itu hampir saja saya setuju. Tetapi saya juga sadar bahwa itu hanya kata-kata emosional. Sepertinya dia ingin membalas secara impulsif kepada seseorang. Xia Yushan semakin merasa gelisah. Ada sebuah pemikiran yang menggerayangi pikiranku dengan liar. Yang menguasai pikirannya. Hari-harinya berjalan dengan teratur. Dia tiba-tiba ingin bertindak impulsif sekali. Dia mengambil keputusan ini. Akhirnya dia mulai tertidur perlahan. Dia bermimpi buruk, tidur tidak sampai 3 jam, kemudian terbangun. Setelah bangun, dia mengambil buku catatan keluarga. Hari ini hujan deras, dia membawa payung saat keluar. Membuka pintu mobil dan mengangkat payung saat berjalan di jalan. Dia berpikir bahwa di hari hujan, Tuan Lu mungkin juga tidak akan keluar. Jika tidak bertemu, itu berarti hanya pertemuan sementara. Jika memang pertemuan sementara, biarkanlah dia pergi. Sebagaimanapun, kita adalah orang yang lewat. Pemikiran ini juga harus hilang. Dia berdiri di bawah tanpa tahu sudah berapa lama. Dalam hati, dia memikirkan banyak hal. Pejalan kaki yang berlalu lalang tampak tidak memperhatikan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, malah semakin deras. Dia mengangkat pandangannya untuk melihat cuaca. Masih gelap. Sepertinya memberi isyarat pada dirinya sendiri bahwa pikiran impulsif ini harus menghilang. Hari ini aku tidak berencana pergi ke kafe pada pagi hari. Tapi tadi malam aku tidur lebih awal. Hari ini aku bangun dan membuat sarapan yang mewah dan lezat untuk diriku sendiri. Sebelum sarapan masuk ke dalam oven, aku juga membereskan kamar. Sekalian turun untuk membuang sampah. Setelah masuk lift barulah aku sadar tidak membawa payung. Tapi aku tidak kembali untuk mengambilnya. Bukankah itu hanya tinggal berlari beberapa langkah? Pahlawan tidak takut pada badai. Aku keluar dari lift dan berjalan keluar. Tiba-tiba langkahku terhenti beberapa detik. Aku bersumpah tidak akan pernah melupakan momen ini. Nona Xia berdiri di bawah hujan dengan payung hitam. Seluruh dirinya seolah menyatu dengan hujan, tampak sangat kesepian. Aku segera berlari keluar. Aku memanggil Xia Yushan. Nona Xia. Xia Yushan sedikit mengangkat pandangannya. Menatapku yang hanya berlari ke arahnya di bawah hujan. Aku tersenyum dan melambai padanya. Dengan menantang hujan, aku berlari dari bawah atap dan bertanya. Nona Xia, kenapa kamu datang? Ketika melihat Xia Yushan, hatiku penuh kebingungan. Berdiri di bawah rumahku sejak pagi-pagi sekali. Ada urusan apa? Apakah itu karena aku tadi bertanya dengan lancang? Tentang apakah aku bisa menikah dengannya. Takut aku masih berpikir tidak bijak hari ini. Jadi datang pagi-pagi sekali. Jika memang begitu, dia benar-benar orang yang baik. Setelah berpikir itu, aku melanjutkan. Di luar hujan dan cukup dingin. Silakan naik dulu. Xia Yushan tidak berkata apa-apa dan mengikuti aku ke lift. Setelah masuk lift, dia baru berkata, datang untuk menemuimu. Begitu suaranya selesai, pintu lift terbuka. Meletakkan payung di depan pintu dan masuk rumah. Terima kasih, Nona Xia. Datang di pagi yang sangat awal. Aku sudah tidak ada masalah. Dia orang yang sangat baik. Aku merasa sedikit terharu. Lalu aku mengambil handuk kering dari rumah untuk diberikan kepada Xia Yushan. Nona Xia, ini untuk mengeringkanmu. Lalu aku melanjutkan. Aku sedang membuat sarapan. Apakah kamu sudah makan? Aku membuat banyak. Mari kita makan bersama. Setelah berkata demikian, aku pergi ke dapur untuk membawa hidangan pendamping yang dibuat di dalam oven. Juga membuat 2 mangkuk wonton dan membawanya ke meja. Xia Yushan melihat sekeliling meja. Wonton goreng, kue panggang, dan sekotak buah. Ayo makan. Aku memberikan sendok dan sumpit kepada Xia Yushan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Aku berkata sambil tersenyum. Nona Xia, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Datang ke sini di pagi yang sangat awal dengan hujan. Xia Yushan menjawab. Bukankah kamu sudah turun? Aku menatapnya dengan bingung dan bertanya. Lalu jika aku tidak pergi untuk membuang sampah, kamu tidak akan naik lagi, kan? Xia Yushan mengangguk dan menggumam. Aku tersenyum. Aku sudah tidak apa-apa. Kemarin benar-benar aku yang terbawa emosi. Apa yang kamu katakan semua benar. Aku sedang perlahan-lahan mengubah diriku yang terkadang impulsif dan memberontak. Mendengar itu, Xia Yushan sedikit mengangguk. Lalu dia memperkenalkan dirinya kepadaku. Namaku Xia Yushan. Orang dari Yan'an.
Seorang profesor universitas berusia 28 tahun. Dia biasanya hanya menyebut dirinya sebagai guru. Hari ini dia menyebut dirinya sebagai profesor universitas. Dia sudah sangat menghargai perkenalan diri kali ini. Aku melengkungkan bibirku. Aku sudah tahu semuanya. Xia Yushan mengangkat pandangannya melihatku. Kamu tahu siapa aku? Iya. Profesor termuda di jurusan Bahasa Tionghoa di Universitas Jiang. Saya juga pernah melihat sekolah kalian. Ada kolom khusus tentang dirimu. Saya kagum, kataku. Nona Xia, aku telah melihat masa lalumu. Kamu benar-benar sangat berbakat. Melompat kelas dan beasiswa yang diberikan padamu sama sekali tidak berarti. Xia Yushan tersenyum. Ternyata begitu. Aku segera memperkenalkan diri. Namaku Lucian. Juga dari kota Yannan. 26. Pemilik sebuah kedai kopi. Sepertinya itu saja. Xian. Xia Yushan mengulang namaku beberapa kali dalam hati. Setelah kami selesai sarapan, kami duduk dan mengobrol sebentar. Aku melihat Xia Yushan dari atas ke bawah dan tidak bisa menahan rasa ingin tahuku untuk bertanya. Nona Xia, hari ini Anda mau kemana? Xia Yushan tidak mengatakan tujuannya. Dia hanya mulai merapikan sisa-sisa di meja sambil bertanya. Apakah semua ini harus dibawa ke dapur? Tidak perlu. Saya bisa mengurusnya. Aku bangkit untuk mengangkat piring dan sumpit. Xia Yushan hanya bisa berdiri dan mengelap meja. Ketika aku keluar, restoran sudah sepenuhnya rapi. Terima kasih ya. Aku mengeluarkan air lemon yang sudah diseduh pagi ini. Memberikan satu gelas kepada Xia Yushan. Suara Xia Yushan terdengar sedikit meminta maaf. Maaf mengganggu. Sejak dia masuk, aku sudah sibuk. Sepertinya aku merepotkannya. Aku menggelengkan kepala. Tidak merepotkan. Saya melakukan hal yang sama di rumah. Xia Yushan terlihat agak ragu. Dia bertanya dengan suara. Apakah kamu sadar dan rasional hari ini? Sepatah kata yang tiba-tiba agak mematikan suasana. Tetapi aku merasa Xia Yushan pasti peduli padaku. Selain itu, Nona Xia hari ini tampak sedikit canggung. Terasa seperti menekan sesuatu. Aku memandangnya dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Apa yang kamu katakan kemarin dan memasakkan aku makanan. Temanku juga datang malam ini. Malam itu, aku menelepon orang tuaku. Kami juga sudah menjelaskan segalanya. Aku tidak akan bersedih untuk seseorang yang tidak pantas mendapatkannya lagi. Setelah bertanya, Xia Yushan pun merasa tenang. Sorotan matanya jatuh pada wajahku yang tampan. Tuan Lu, maukah kamu menikah denganku? Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan padanya kemarin. Kalimat ini tidak pernah hilang dari pikiran Xia Yushan. Tangan saya yang memegang gelas menjadi kaku. Tertegun menatap Xia Yushan. Dia juga menganggap reaksiku ini normal. Suaranya melambat. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab pertanyaanku. Ini juga bisa dianggap sebagai impulsif dari pihakku. Saya hanya berharap kamu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan rasional, berikan saya sebuah jawaban. Jika kamu ingin bertanya padaku, silakan bertanya perlahan. Saya akan memberikanmu sebuah jawaban. Saya perlahan-lahan kembali fokus. Masih menatap Xia Yushan dengan rasa ingin tahu. Sepanjang pagi berdiri di bawah hujan menunggu saya muncul. Ternyata dia ingin menanyakan hal ini padaku. Tidak bisa dipercaya. Aku menatapnya dan bertanya. Kenapa? Xia Yushan menghela napas. Bagi seseorang yang bisa dihitung dengan dua tangan, orang yang sudah saya temui mengalami perubahan emosi. Memang sangat sulit dipahami. Kalimat yang kamu katakan padaku kemarin, saya hampir memikirkannya semalaman. Mungkin hidupku terlalu monoton. Memang aku terburu-buru. Kau bertanya mengapa aku tidak datang mencarimu. Kita bertemu secara kebetulan. Jika aku tidak menunggumu, maka kita juga seharusnya kembali bertemu secara kebetulan. Dia berbicara perlahan, setiap kata disampaikan dengan tenang. Aku sedikit terkejut dan bertanya, apakah kau membutuhkan pernikahan ini? Xia Yushan menggelengkan kepala. Suaranya lembut. Aku hanya membayar untuk emosiku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada lagi keinginan balas dendam yang impulsif dari kemarin. Aku seharusnya berhenti pada hati Qiu Shui. Karena Xia Yushan kembali mengungkit masalah dengan beberapa kata. Dalam sekejap, aku kehilangan suara. Xia Yushan pun tidak merasa canggung. Sebenarnya ini sudah datang dengan kemungkinan gagal 50%. Saat ini, aku belum menolak. Dia hanya bisa melanjutkan untuk membicarakan dirinya sendiri. Selain alasan mengapa aku harus menikah denganmu. Aku sudah punya rumah dan mobil. Tabunganku mungkin ada. Saat dia menyebut tabungan, aku tertawa. Nona Xia, sebaiknya jangan mengatakan tentang tabunganmu. Xia Yushan mengangkat alisnya dan mengangguk sedikit. Aku tinggal sendiri. Hidup juga sangat sederhana. Jika nanti menikah dan punya anak, pekerjaanku juga bisa kutinggalkan sementara. Aku mendengarkan semuanya dalam diam dan merasa sedikit bingung. Aku berkata bahwa aku tidak akan impulsif lagi. Tapi aku juga memikirkan saat ini dan di depanku. Menikahi wanita ini juga tidak ada salahnya. Segalanya sudah teratasi. Dan aku tahu aku tidak sesederhana itu.
dengan cepat dari hubungan sebelumnya. Takut aku akan melupakan rasa sakit dan kembali kepada Luo Yueting. Di dalam hati, ada suara yang berteriak untuk menyetujuinya. Jangan memberi dirimu jalan keluar. Entah dari mana keberanian itu datang. Aku bahkan setuju. Tentang persetujuanku. Xia Yushan just made a bit stunned. Melihat reaksinya, saya batuk. Kamu akan berkata bahwa saya tidak boleh sembarangan dengan orang yang baru. Apakah mungkin menikah dengan orang asing yang hanya kita temui beberapa kali? Xia Yushan tersenyum lembut. Sekarang giliranmu untuk mengajari saya. Dia tidak berhak mengajari saya mulai dari malam tadi. Saya meletakkan gelas dan bertanya. Jadi, kita menikah secara resmi hari ini. Dua kata menikah secara resmi. Ketika saya mengatakannya, terasa seperti sudah lama sekali. Jelas saya baru saja membicarakan ini dengan orang lain beberapa waktu lalu. Tidak menyangka perubahan ini begitu besar. Xia Yushan sudah pergi pagi-pagi dengan membawa. Saya sudah membawa KTP dan buku nikah. Saya mengangguk dan pergi ke kamar untuk memilih pakaian. Baik, tunggu aku sebentar. Saya belum pernah sebodoh ini, bertindak melawan. Kali ini, saya sama sekali tidak memberikan jalan keluar untuk diri saya. Padahal, seharusnya kita berpacaran terlebih dahulu. Tapi saya sudah malas untuk berbicara lagi. Lebih baik melakukan sesuatu yang berisiko besar. Setelah berganti pakaian, saya berkata lagi padanya. Tunggu sebentar lagi. Masih ada satu barang yang belum diambil. Setelah itu, dia berlari lagi ke kamar tidur. Xia Yushan bangkit dan menyapu lantai. Dia juga merapikan meja. Baru saja selesai merapikan. Saya keluar dari kamar tidur. Pandangan Xia Yushan jatuh padaku dan dia tidak bisa menahan langkahnya. Penampilan tampan yang dipadu dengan jas formal semakin menarik. Saya menurunkan tangan dan berjalan menuju Xia Yushan. Berdiri di depannya dan memandangnya. Nona Xia, apakah sudah bisa? Dia menyambut tatapanku. Sangat tampan. Senyum muncul di wajahku. Di tangan saya memegang buku catatan keluarga. Sebelumnya, buku catatan rumah tangga itu selalu ada di orang tua saya. Kemudian saya mendengar bahwa saya akan menikah dengan Luo Yueting jadi memberikan pada saya untuk menikah secara resmi. Mungkin mereka pikir saya akan memberi mereka berdua kejutan. Namun saya dan Luo Yueting benar-benar putus. Tidak disangka, itu masih berguna. Kalau begitu, mari kita pergi. Saya mengganti sepatu dan keluar bersama Xia Yushan. Xia Yushan sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apakah pujian saya terdengar terlalu setengah hati? Padahal yang ada di dalam pikirannya adalah pria tampan dan anggun, lembut dan anggun seperti batu giok. Kenapa saat keluar pikirannya tidak pernah terpikir sama sekali? Reaksi pertama di pikirannya adalah sangat tampan. Xia Yushan sedikit membungkuk untuk mengambil payung yang jatuh. Saya mengambil payung dari tangannya dan berkata, saya datang. Kemudian kami masuk lift bersama-sama. Di dalam lift, jari-jari tangan kanan saya melipat. Tangan saya menyentuh tangan Xia Yushan. Setelah keluar dari lift, saya dengan alami menggenggam tangannya. Sentuhannya sedikit dingin tetapi sangat lembut. Melihat hujan sudah berhenti. Saya sedikit terkejut. Sekarang bahkan matahari sudah muncul. Mobil saya terparkir di tepi jalan. Dia duduk di kursi penumpang depan. Melihat buku catatan rumah tangga saya terletak di konsol tengah. Dalam perjalanan ke kantor catatan sipil, saya tetap merasa tenang. Saya memarkir mobil di depan kantor catatan sipil. Saya memandang Xia Yushan dengan serius dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Xia Yushan terdiam sejenak. Bukankah seharusnya itu pertanyaan yang dia ajukan kepadaku? Namun, dia melanjutkan sesuai dengan ucapanku. Tidak ada penyesalan. Mengikuti pikiran sendiri. Jika aku tidak membuat keputusan ini, saya mungkin akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Aku harus mencoba sekali. Aku tidak akan membiarkan diriku memiliki penyesalan apapun. Kata-katanya juga seperti katalisator bagiku. Tidak ada kekhawatiran berlebih sedikit pun. Saat Xia Yushan hendak mendorong pintu mobil untuk keluar, dia malah digenggam lengannya olehku. Dia memandangku dengan sedikit kebingungan. Ada apa? Aku mengeluarkan sebuah kotak cincin dari belakang mobil. Tidak tahu apakah kamu menyukainya atau tidak. Jika tidak suka, kita bisa pergi ke toko untuk memilih yang baru di sore hari. Saat kotak cincin dibuka, di dalamnya ada 2 cincin. Mungkin lebih dari 1 karat. Dibuat dengan struktur 3 lapis yang sangat cantik. Aku sudah menyiapkan kotak cincin ini sejak lama. Upacara pernikahan yang seharusnya memang perlu ada. Jika Xia Yushan tidak menyukainya, kita bisa menukarnya. Mata cantik Xia Yushan sepertinya bersinar. Lalu dia mengeluarkan salah satu cincin dan memakaikannya di jariku. Kami berdua saling memasangkan cincin satu sama lain. Di depan kantor catatan sipil, Xia Yushan bertanya sekali lagi padaku. Begitu masuk, kita tidak bisa menyesal. Aku menggenggam tangan Xia Yushan kembali. Kami melangkah masuk ke kantor catatan sipil. Saat masuk, aku sangat tenang. Setelah cap dicetak, aku mengeluarkan buku itu. Setelah itu, aku tiba-tiba merasa tidak tenang. Aku berdiri di depan pintu kantor catatan sipil.
Melihat buku merah di tanganku, aku tertegun. Kakiku terasa agak lemas. Apa kamu baik-baik saja? Xia Yushan melihatku terdiam di tempat. Untuk sesaat, aku bahkan tidak merasa menyesal. Setelah semua, aku cukup tenang saat baru masuk. Aku dengan tenang memandang Xia Yushan. Hanya dalam waktu singkat, seolah aku sedang bermimpi. Kemudian saya menikah. Untungnya, pengantinnya tetap cantik. Semakin terlihat, dia adalah wanita anggun dan tenang yang semakin menawan. Xia Yushan terdiam sejenak dan bertanya, "Apakah kamu menyesal?" Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Tapi di dalam hati tetap merasa gelisah. Tiba-tiba aku menikah secara resmi. Apa kata orang tuaku dan orang tuamu tentang ini? Xia Yushan tertawa kecil dan berkata, "Sore ini aku akan berkunjung ke rumah mereka terlebih dahulu." Aku buru-buru menarik Xia Yushan. "Jangan, jangan, jangan. Sembunyikan dulu. Yang jadi masalah adalah aku masih belum tahu bagaimana harus berbicara kepada orang tuaku. Dan baru saja menyelesaikan konflik dengan orang tuaku. Jika mereka tahu bahwa aku menikah dengan wanita yang hanya pernah kutemui beberapa kali, pasti mereka akan berpikir bahwa aku terpengaruh oleh mereka. Dan melakukan ini karena impulsif sesaat. Mereka pasti akan merasa bersalah. Selain itu, mungkin juga akan menyalahkan Nona Xia. Xia Yushan masih merasa ini tidak terlalu baik. Bukankah ini buruk? Aku langsung beralih topik dan berkata, "Apakah orang tuamu tahu? Atau aku bisa pergi dulu untuk bertemu orang tuamu?" Xia Yushan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu. Saya akan berbicara dengan mereka." Setelah menikah secara resmi, saya baru tahu masih banyak hal yang belum dipertimbangkan. Kali ini benar-benar berisiko besar. Saya dengan serius bertanya kepada Xia Yushan, "Apakah orang tuamu mudah diajak bergaul? Mereka tidak akan membenciku, kan? Jika ada lagi konflik keluarga, bukankah saya justru mencari masalah yang lebih besar untuk diri sendiri?" Xia Yushan melihatku dan tersenyum lembut untuk menghibur. "Mereka akan menyukaimu. Biasanya juga kadang-kadang diam-diam. Membiarkan dia berkencan atau semacamnya. Sekarang dia sudah menikah secara resmi. Keluarganya yang dia suka juga tidak akan mengatakan apa-apa." Mendengar itu, saya langsung merasa lega. "Itu yang kamu katakan." Xia Yushan mengangguk. "Jangan khawatir." Setelah naik mobil, saya ragu di dalam hati selama beberapa detik. "Nona Xia, bisakah kita tinggal di tempat saya?" Takut dia tidak setuju, saya menambahkan beberapa kalimat. "Di tempat saya, lokasinya cukup baik. Mencapai tempat kerjamu juga tidak terlalu jauh. Bagaimana kalau kamu pikirkan sejenak?" Aku menatap Xia Yushan dengan harapan. Xia Yushan sama sekali tidak berniat menolak. "Baiklah, aku akan pulang untuk merapikan barang-barang." Aku menghela napas lega dan merasa harus memberikan alasan. Jadi aku mengungkapkan isi hatiku. Sebenarnya aku tidak berniat untuk memberitahu orang tuaku tentang hal ini untuk sementara. Takut jika ada yang curiga. Xia Yushan mengangguk dan berkata, "Aku bisa mengerti. Semua ini adalah hal-hal kecil. Tempat tinggal sama saja. Aku tidak akan menolak tawaranmu. Saat ini, aku masih bingung tentang apa yang harus dilakukan pasangan suami istri. Tidak perlu terlalu formal. Lalu bagaimana harus memanggilnya?" Memanggilnya Nona Xia terasa canggung. Memanggil namanya langsung agak kurang sopan. Memanggil dengan dua kata seperti tidak begitu akrab. Sangat menyebalkan. Baiklah, tidak usah dipikirkan lagi. Setelah merapikan barang-barang di rumah Xia Yushan, aku siap untuk pergi makan. Saat sampai di restoran sudah pukul 11:30. Saat makan, Xia Yushan bertanya, "Kamu tidak ingin aku diketahui oleh orang tua dan teman-temanmu, kan?" Aku segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak seperti itu. Terserah jika teman-temanku tahu. Untuk orang tuaku, aku akan memikirkannya selama 2 hari. Beberapa hari lagi kita akan kembali bersama. Bagaimana?" Xia Yushan mengangguk. "Boleh. Meskipun agak impulsif, tetapi ini bukan asal-asalan. Aku benar-benar berharap kita bisa bersama menghabiskan sisa hidup." Mendengar itu, aku juga mengangguk. Meskipun pemahamanku tidak banyak, tapi aku juga tidak berpikir untuk menjadikan pernikahan sebagai permainan. Mendengar aku mengatakan itu, dia merasa lebih tenang. Setelah makan, kami pergi ke mall dan membeli banyak barang. Namun, aku sedikit bingung dengan Xia Yushan yang membeli hadiah pertemuan. Namun, dia berkata, "Siapkan saja terlebih dahulu. Lebih baik siap-siap, kita akan bertemu cepat atau lambat." Tiba-tiba, aku merasa tidak enak. Tingkat aktifnya Miss Xia ini membuatku merasa sedikit bersalah tidak mempertemukannya dengan orang tuaku. Seolah-olah aku menyembunyikannya dan tidak membiarkannya bertemu orang lain. Kalau begitu, aku juga akan memberikan sesuatu kepada paman dan bibi lebih awal. Meskipun tidak tahu kapan kami akan bertemu. Sesuai dengan barang yang dibeli oleh Xia Yushan, aku membeli satu lagi. Siapa sangka akhirnya Xia Yushan yang membayar. Bukankah seharusnya aku yang membayar? Aku sedikit tidak puas. Xia Yushan hanya bisa tersenyum pasrah. "Kami sudah menikah. Bukankah itu sama?" Aku bergumam pelan. "Bagaimana bisa sama?
Xia Yushan mendengar aku bergumam pelan. Dia tidak bisa tidak menundukkan pandangannya. Namun dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang kuucapkan. Kami harus berulang kali membawa semua barang yang dibeli hari ini. Setelah berbelanja sepanjang sore, seluruh tubuhku sakit. Setelah pulang, aku langsung terkulai di sofa. Aku juga tidak memikirkan gambaran diriku di depan Nona Xia. Melihat Xia Yushan menarik koper ke arahnya. Aku segera berdiri dan pergi ke ruang ganti bersamanya. Sisi ini nanti akan untuk menggantung pakaianmu. Pakaianku ada di sebelah kiri. Di sisi kanan, saya berencana untuk memberi Xia Yushan menggunakannya. Dia berjongkok dan mulai membereskan pakaiannya. Saat itu, suara pintu terdengar. Memikirkan sikap positif Nona Xia hari ini. Saya merasa cukup tidak adil menyimpan perasaan saya terhadapnya, jadi saya berkata, Nona Xia, tidakkah kamu pergi membukakan pintu? Mungkin itu teman saya, Jiang Ming. Mendengar itu, sudut bibir Xia Yushan terangkat. Dia tidak ingin menyembunyikan dirinya. Sebenarnya, dia juga sedikit senang di dalam hati. Dia segera meletakkan pakaian yang dipegangnya dan pergi membuka pintu. Dalam perjalanan Xia Yushan untuk membuka pintu, dia memikirkan Jiang Yu yang saya sebutkan sebelumnya. Sepertinya pada hari itu saat dia memasak di sini. Dia tidak melihat dengan jelas siapa itu dan hanya memanggil Jiang Yu. Seharusnya itu adalah teman baiknya. Dia membuka pintu dengan cepat. 6 mata saling bertemu. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Siapa yang berdiri di depan pintu? Bukan teman sebaya? Dengan usia dan penampilan seperti ini, mereka terlihat seperti orang tua Lucian. Ternyata Lucian sangat tampan. Dia semua mewarisi gen baik dari orang tuanya. Orang tua saya membawa 2 kotak makanan. Melihat bahwa orang yang membuka pintu bukanlah putra mereka. Keduanya mundur 2 langkah. Melihat nomor pintu, ibu saya merasa aneh dan membisikkan sesuatu. Oh, ini tempatnya. Ayah saya melihat ke arah Xia Yushan yang membuka pintu. Permisi, Anda siapa? Xia Yushan membuka pintu dan dengan sopan memanggil. Panggilan ayah dan ibu ini membuat keduanya tersedak. Selamat malam. Sebutan bapak dan ibu ini membuat kedua orang itu terkejut. Ayah dan ibu masuk dan duduk. Xia Yushan tiba-tiba merasa bersyukur atas persiapannya. Untungnya, dia membeli hadiah siang tadi. Jika tidak, akan sangat canggung. Siapa yang tahu bisa bertemu orang tua Xian secepat ini? Sedikit merasa senang. Asalkan mertua tahu tentang dirinya, maka dia sepenuhnya merupakan istri Xian yang dikenal semua orang. Setelah keduanya masuk, setelah melihat tata letak dan dekorasi di dalamnya, barulah dia memastikan bahwa dia tidak salah masuk. Xia Yushan segera menyeduhkan teh untuk mertua. Membuat mereka berdua terkejut. Baru saja bertanya siapa kamu. Tiba-tiba mendengar suara saya dari jarak yang tidak jauh. Jiang Yu, kenapa kamu datang? Saya sudah berganti pakaian rumah. Menuju ke ruang tamu. Ketika melihat orang yang datang, saya langsung membeku di tempat. Bukan Yu. Ternyata itu orang tuaku. Sebenarnya saya ingin menyembunyikannya. Namun, mereka datang malam ini. Xian, ada teman di rumah. Ayahku melihat Xia Yushan. Wanita di depannya terlihat membuatnya cukup puas. Sekilas sudah tampak seperti seorang gadis terhormat. Namun sejak Luo Yueting, dia tidak hanya melihat tampilan lagi. Sekalipun terlihat sangat baik, itu tidak ada gunanya. Yang baik itu adalah yang sebenarnya baik. Saya menunjukkan senyum canggung. Perlahan-lahan berjalan mendekat. Ayah, ibu, kenapa kalian datang hari ini? Ibuku membungkuk dan mengetuk kotak makanan di meja sambil tersenyum. Kemarin kamu tidak mendapatkan makanan yang kami masak. Hari ini kami memberikanmu kejutan. Dikirimkan untukmu. Saya duduk di samping Xia Yushan dan berkata, terima kasih, Bapak dan Ibu. Ayah saya melihat Xia Yushan dan berkata sambil tersenyum. Kamu pasti teman Xian dari keluarga kami, kan? Nanti sama-sama tinggal untuk makan, ya. Saya mengambil napas dan berkata, Bapak dan Ibu. Dia bukan temanku. Bapak dan Ibu saya melihat Xia Yushan dengan bingung. Lalu, kalau begitu siapa dia? Xia Yushan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Bapak dan Ibu. Namaku Xia Yushan. Saya berumur 28 tahun. Orang-orang dari kota Yannan. Saya seorang profesor universitas. Mendengar itu, ibu saya langsung mengerti. Jadi, kamu adalah pengagum Xian dari keluarga kami. Tapi, tidak seharusnya langsung memanggil bapak dan ibu, kan? Itu tidak sesuai dengan aturan. Ayahku mendengar nama Xia Yushan. Tiba-tiba dia teringat. Sebelumnya dia juga pernah mendiskusikan dia dengan beberapa guru lainnya. Profesor termuda di jurusan bahasa Mandarin Universitas Jiang. Dia juga memuji bahwa generasi muda sangat menakutkan. Saya menundukkan kepala dan berkata pelan. Sebenarnya, dia adalah istriku. Mendengar itu, bapak dan ibu saya langsung menatap kami. Kamu bilang apa? Ibu saya tiba-tiba berkata dengan cemas. Apakah itu tentang kata-kata berat yang saya katakan kemarin? Apakah kamu tergoda dan nekat untuk menikah? Itu salah saya. Kamu bisa menyalahkan saya. Kenapa kamu bisa?
Saya melambaikan tangan dan berkata kepada ibu saya, "Ibu, saya tidak merasa putus asa." Apa dia terlihat seperti saya yang putus asa? Apa itu pasangan yang bisa dipilih sembarangan untuk menikah? Cantik dan punya pekerjaan yang baik. Saya awalnya khawatir kalian akan khawatir dan berniat untuk menyembunyikannya. Tapi Yushan sudah membeli banyak barang. Dia menunggu persetujuan saya sebelum bertemu kalian. Setelah mendengarnya, ibu saya terlihat ingin berkata sesuatu namun terdiam. Pandangannya jatuh pada Xia Yushan di seberang. Akhirnya berubah menjadi sebuah desahan. Dia pada awalnya sangat menghargai Luo Ting. Tapi hasilnya bagaimana? Terburu-buru ya sudah. Terlalu lama berbicara juga tidak ada gunanya. Yang penting adalah kesesuaian. Siapa tahu mungkin benar-benar sudah menemukan. Shen Ling mengamati Xia Yushan. Tapi, apa yang Xian katakan juga benar. Cantik dan memiliki pekerjaan yang baik. Memang sangat sempurna. Bagaimana bisa dibilang tidak berpikir jernih? Memikirkan ini, ibuku berkata, "Ayo makan." Kemudian berdiri untuk menyajikan makanan. Saat makan, orang tuaku mulai bertanya, "Kamu menikah dengan si An dari keluarga kami. Apakah keluargamu tahu?" Xia Yushan tampak sedikit menyesal. "Aku tidak tinggal bersama orang tuaku. Belum bilang. Ini memang tidak sesuai etika. Bapak dan ibu, kapan kalian punya waktu?" Dua keluarga makan bersama. Dia bersikap sopan dan merapikan pembicaraan. Tidak ada yang bisa dikritik. Mendengar itu, orang tuaku mengangguk. "Tanyakan kepada orang tuamu. Atur waktu. Nanti beritahu kami." Xia Yushan mengangguk setuju. Kemudian orang tuaku bertanya lagi. "Yushan, orang tuamu bekerja sebagai apa?" Xia Yushan sangat luar biasa. Orang tuanya pasti juga tidak kalah hebat. Tapi kita harus memahami situasi keluarganya. Bagaimanapun, kita akan menjadi mertua nanti. Xia Yushan terdiam sejenak dan setelah beberapa detik menjawab. "Orang tua saya sebelumnya menjalankan usaha kecil. Sekarang mereka sudah setengah pensiun. Orang tua saya juga tidak melanjutkan untuk bertanya lebih jauh. Mereka hanya ingin mendapatkan gambaran umum." Setelah makan malam, orang tuaku pergi. Keduanya merasa senang dengan sikap positif Xia Yushan. Sekarang ini sudah menjauhkan Luo Yueting sejauh mungkin. Setelah mengantar orang tua suami, dia memandang saya di sampingnya dan bertanya, "Apakah ini berjalan dengan baik?" Saya tertawa terbahak-bahak. Menurut saya, orang tuaku sudah sangat bahagia. Xia Yushan menghela napas lega. "Itu bagus." Xia Yushan keluar setelah mandi. Saya berpaling dan menatapnya sejenak. Xia Yushan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Wajah kecilnya kemerahan karena uap air panas. Karena belum pernah melihatnya, saya memperhatikannya lebih lama. Xia Yushan melihat saya menatapnya. Dia menyentuh wajahnya. "What's wrong?" Aku berkata sambil tersenyum. Jika menarik, aku melihatnya beberapa kali. Mendengar itu, wajah Xia Yushan sedikit memerah. Dia berbalik dan berlari ke kamar, meninggalkan kalimat, "Cepatlah kamu mandi." Xia Yushan melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur, berbaring dengan rapi. Dia menghela napas. Dia memalingkan kepala dan melihat posisi di sampingnya. Jika sudah menikah, ya harus tidur bersama, kan? Aku belum pernah berbaring di satu tempat tidur dengan lawan jenis. Si An tidak akan punya permintaan lain, kan? Meskipun tidak terlalu berlebihan. Lagi pula, dia sudah 28 tahun. Itu juga bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi tidak ada dasar perasaan. Apakah ini bisa disebut sebagai hubungan satu malam yang sah? Dia terus berpikir. Saat itu, aku selesai mandi dan duduk di tepi tempat tidur. Xia Yushan bersandar di kepala tempat tidur dan menarik selimut. Aku mengangkat selimut dan bersandar di sampingnya. Xia Yushan seperti domba yang siap disembelih. Seperti domba kecil yang tidak bergerak. Dia menatapku dengan kedua matanya yang indah dan berkata, "Saya memberitahu orang tua saya tentang kami yang menikah secara resmi." Aku mengangguk dan bertanya, "Jadi, kapan saya harus berkunjung ke rumah mereka?" Xia Yushan berpikir sejenak. "Besok siang saya ada waktu. Kita pergi sore nanti. Sambil itu, kita bisa mampir ke rumah mertua sebelum pergi ke sekolah di pagi hari." Mendengar itu, saya tersenyum dan berkata, "Nah, orang tua saya pasti sangat senang." Meskipun orang tua saya sudah mengenal Luo Yueting sejak kecil. Namun, Luo Yueting sepertinya juga tidak terlalu peduli. Dia hanya mengunjungi orang tua saya saat tahun baru. Mungkin juga karena sebelumnya memang seperti itu. Setelah itu, saat bersama saya, dia juga tidak menganggapnya serius. Dia hanya memperlakukan mereka seperti orang tua biasa. Dengan adanya perbandingan ini, orang tua saya mungkin akan segera menyukai Xia Yushan. Memikirkan hal ini, saya lagi-lagi berkata, "Jadi, saya akan pergi bersamamu besok pagi." Saya melihat mata Xia Yushan yang bersinar cerah. Tiba-tiba merasa sangat puas dengan impuls saya semalam. Masih ada kekuatan eksekusi. Xia Yushan mengangguk. "Tentu saja. Aku juga tidak tahu di mana rumah orang tuaku menikah secara resmi." Aku tersenyum. "Kalau begitu, tidurlah lebih awal." Xia Yushan mematikan lampu. Kamar tidur dalam keadaan gelap.
Kami berbaring telentang di ranjang. Tempat tidur saya tidak terlalu besar. Ditambah lagi dengan satu Xia Yushan. Saya berbaring telentang saja sudah tergantung di tepi tempat tidur. Maaf ya. Sebelumnya, saya tidur sendirian. Tempat tidurnya agak kecil. Dia bersiap untuk sedikit bergerak ke kiri agar tidak menempel pada saya. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Ini sudah pas. Saya mengelus tubuh Xia Yushan yang sedikit tertegun dan menghiburnya. Santai saja, ini hanya tidur. Saya tidak berniat melakukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Xia Yushan mengeluarkan suara lemah. Benarkah? Aku mengangguk dan berkata, saya menunggu kamu yang mengambil inisiatif. Kita tidak memiliki dasar emosi yang kuat. Dia tidak menolak untuk tidur bersama saya. Itu sudah sangat baik. Mengenai kewajiban suami istri. Setelah menikah secara resmi, Xia Yushan tampak. Sepertinya dia tidak akan menolakku. Saya ingin memberikan kendali kepada dirinya. Tidak ingin dia menyesal. Kamar tidur kembali tenang. Xia Yushan setelah dewasa hampir tidak pernah tidur di satu ranjang dengan orang lain. Di dalam hati, saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hingga terdengar suara napas lembut di sampingnya, baru dia sedikit tenang. Terjebak dalam tidur. Keesokan harinya saat bangun jam 6, Xia Yushan terbaring di tempat tidur dengan bingung untuk waktu yang lama. Dia tidur hampir 8 jam kemarin. Dan dia tertidur tidak sampai 1 jam setelah berbaring. Dia menatap suaminya yang baru menikah secara resmi di sampingnya. Dalam sekejap, dia tidak tahu apakah itu karena dirinya. Malam sebelumnya hanya tidur kurang dari 3 jam. Atau karena dirinya. Saat aku bangun, bayangan Xia Yushan sudah tidak ada di sisiku. Xia Yushan sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Ketika saya datang, dia sedang membawa sarapan ke meja makan. Kamu datang sangat pagi ya. Dia mengangkat pandangannya dan memberikan senyuman padanya. Duduklah dan makan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan masuk ke dapur untuk mengambil sumpit. Saya terkejut sejenak. Ini adalah pertama kalinya saya melihat senyuman Xia Yushan yang begitu cerah. Senyuman sebelumnya seakan ada dan tiada. Tidak secerah hari ini. Xia Yushan duduk dan memberikan sumpit padaku. Duduk dan mulai makan. Saya bertanya dengan penasaran. Apakah kamu merasa senang hari ini? Pandangan Xia Yushan jatuh padaku. Terima kasih. Saya tidur hampir 8 jam semalam. Mendengar itu, saya tiba-tiba merasa sedikit kasihan. Pasti dia terlalu stres.